Saya sebar pakai link ini YouTube Abang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya di pagi hari ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Pagi ini di YCC, Yayasan Jujairin Cakrawala Cemerlang, Gurunda kita Zulkifli M. Abbas kembali bersama kita, tentu dengan tujuan adalah dakwah semata. Tujuannya lain nggak ada, dakwah semata, berbagi ilmu, sharing bersama kita, ada tanya jawab. Bagi nanti dalam diskusi ada yang ingin bertanya, ya diketik aja di live chat, ada yang mau ditanyakan, insya Allah moderator akan membaca dan menyampaikan kepada kedua pembicara ya, kepada Banyuma, dan teman diskusi adalah Meme Bos. Topik kali ini gitu ya, topiknya agak menarik. Agak menarik. Apa itu? Apa itu? Kenapa sih ada yang harus munafik? Munafik itu seperti apa sih? Siapa yang munafik? Ya, siapa yang munafik? Ya, umat Muslim kah atau umat Kristen kayak yang munafik? Munafik artinya itu kan pengembangannya munafik dalam ajaran. Ya, itu kira-kira nanti Bang Juma akan lebih menjelaskan ke dalam. Saya yang beri prolog saja sebagai moderator. Habis ini silakan berdua dipergunakan dengan bijak. Untuk pertama dulu biar Om Meme bisa mengikuti, Bang Juma dulu. Siapa yang munafik? Dan munafik itu apa? Seperti apa? Silakan Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini kita bertemu di room Bang Handis Lebes ya. Room yang begitu istimewa menurut saya karena menghadirkan beberapa teman yang peduli terhadap agama, peduli terhadap keselamatan. Tema kita pada pagi hari ini terkait dengan materi ya tentang kemunafikan. Al-Quran menerangkan gini di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'akal munafiquna qalu tashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi Allah menerangkan apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar utusan Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar adalah orang yang berdusta. Nah, ayat ini menerangkan para sahabat. Ketika Allah mengatakan orang-orang munafik itu bertebaran dan berada di sekeliling kita. Mengatasnamakan agama ketika mereka berbicara. Mengatasnamakan Nabi dan Rasul ketika mereka berucap. Tapi pada prinsipnya di dalam kehidupan keberagamaan mereka itu jauh panggang dari api. Yang tadinya mengajarkan bahwa Rasul adalah Rasul, kemudian ditepihkan itu, ya, ditepiskan kemudian pemahaman terhadap objek yang adalah Rasul, dikatakan itu adalah Tuhan itu sendiri. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara mereka ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah orang-orang munafik. Bahkan Allah menyebut bahwa munafik itu adalah orang yang bermalas-malasan dalam mengerjakan ibadah. Mereka bermalas-malasan. Mereka mengaku beriman, mereka mengaku berbuat baik, mereka mengaku mengajarkan kasih sayang.
Mereka mengaku hamba Tuhan, bahkan mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi dalam hal beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, mereka bermalas-malasan sehingga perintah-perintah ibadah itu dianggapnya sebagai sebuah kutukan. Inilah yang kemudian Allah terangkan, waspada terhadap orang-orang munafik. Sesungguhnya orang munafik itu, kata Allah, menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk beribadah, mereka berdiri dengan malas. Mereka menjalankan dengan malas. Mereka bermaksud ria. Mereka bermaksud mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan. Bermaksud mengatakan diri mereka adalah anak-anak pilihan di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali hanya sedikit. Nah, ini pengantar dari saya, ya, bahwa munafik itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Apalagi kalau hanya menjadikan kata Allah itu sebagai legalitas untuk mengatakan dirinya adalah orang yang beriman. Ini siapa yang lagi mandi ya? Tolong di-mute dong. Siapa tuh? Bentar. Ya, saya pakai headset soalnya. Ya, siapa Kayak tuh? ada sungai gitu di kuping. Oh, Memes Oh, Bememos lagi wudhu. Ya, silakan Bang, silakan. Ya. Silakan. Bro Meme, silakan. Kebetulan sedikit ada berita ini dari Oh, ya, biasa pendeta penginjil tadi, dia masih nggak terima, dia akan menghadapin Bang Juma lagi nanti. Iya. Oke. Gak apa-apa, siapkan 10 susun, siapkan 10 generasi, nggak apa-apa. Untuk Bang Juma. Lanjut, Om Meme. Iya, jadi munafik di dalam Kristen itu banyak kategori ya. Penyembah berhala atau mereka menyembah-nyembah kepada Allah lain, lalu mengatakan bahwasan mereka itu menyembah kepada Tuhannya Israel, itu juga disebut munafik. Lalu kategori yang kedua itu, mereka menyamar bahwasan mereka juga menyembah Tuhannya para nabi, dan mereka juga menyembah kepada Tuhannya Israel, tetapi pada kenyataannya mereka hanya menyamar supaya umat manusia yang tidak beriman ini akan mempercayai bahwasan ya ajaran mereka juga ini berasal dari Tuhan, karena mereka mengajarkan tentang Tuhannya orang Israel ataupun Tuhannya orang-orang Kristen yang kami imani ya. Tetapi setelah mereka mengajarkan tentang Tuhan itu kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, setelah mereka mengajarkan lalu mereka tinggalkan begitu saja tanpa bimbingan, tetapi hanya mau mencari massa supaya apa? Supaya golongan mereka ini semakin banyak. Maka apa yang dijelaskan oleh Yesus di Matius 23 ini, ya ini Yesus menyinggung orang-orang munafik ya. Jadi kata Yesus di Matius 23:15 ini begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi di sini orang-orang menyamar ini dianggap jahat. Jadi orang-orang yang menyamar ini ya, jadi di sini orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang menyamar ini juga dianggap sebagai orang munafik. Karena sesungguhnya mereka jadi bikin demam video kemarin kita saat. Ya, jadi di sini disebut bahwasan orang-orang penyamar ini dalam konteks mereka ini menyamar bahwasan mereka ini juga menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Tuhan nabi-nabi ataupun Tuhannya orang Israel ataupun Tuhan yang disembah oleh orang Kristen ya. Jadi mereka menyamar
di kalangan orang-orang biasa, lalu mereka mengajarkan tentang ajaran mereka, tetapi mereka mengait-ngaitkan bahwasan ajaran para nabi dengan mereka itu sama. Lalu Tuhan yang disembah para nabi dengan Tuhan yang disembah mereka itu juga sama. Jadi di sini dalam konteks penyamaran saja. Nah, lalu poin yang kedua berkaitan dengan perbuatan ya. Perbuatan itu juga banyak disebut munafik ya. Tetapi nanti saya akan paparkan berkaitan tentang perbuatan. Jadi perbuatan manusia ini dalam kehidupan sehari-hari ini juga banyak sekali kemunafikan. Jadi kemunafikan ini tidak hanya kepada dalam konteks tentang ajaran agama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga banyak sekali orang-orang munafik. Nah, ini yang biasa paparkan dulu ya. Silakan moderator. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai munafik ya, di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang membahas tentang ciri-ciri orang munafik, itu kurang lebih sekitar 60 ayat membahas tentang orang-orang munafik, ciri-ciri, pembawaan, kemudian hal-hal yang terkait dengan sifat dan efek terhadap kemunafikan itu Al-Quran menjelaskan kurang lebih 60 ayat. Nah kemudian saking tercemarnya dan terkutuknya kemunafikan itu, Allah sampai mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di surah At-Taubah, coba kita lihat di sana diterangkan oleh Allah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taku ala qabri. Ma'udzubillah min zalik. Jadi Allah mengatakan bahwa janganlah engkau wahai Muhammad melakukan ibadah atau mensolatkan atau sholat jenazah untuk orang-orang yang mati dalam keadaan munafik. Ya, selama-lamanya kata Allah. Innahum kafaru billah wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Selama-lamanya kata Allah, abada. Jangan engkau berdiri untuk kemudian berdoa, mendoakan dia di atas kuburnya. Innahum kafaru billah wa rasulih. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun. Dan mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan fasik. Jadi kalau kemudian orang-orang itu ingkar terhadap Allah, ingkar terhadap Rasul, dia masuk dalam golongan kafir dan juga golongan munafikun. Dan dia mati dalam keadaan fasik. Rasul Muhammad SAW mendapatkan perintah, la tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan pernah engkau salatkan. Ya, jangan pernah kau salatkan jenazah orang-orang munafik itu. Abada wala taku ala qabri. Selama-lamanya, dan jangan engkau berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan atau memberikan sebuah petua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi saking tercemarnya munafik itu. Sampai-sampai sesuai dengan data yang dibacakan oleh sahabat kita tadi dalam Matius 23 nomor 13 itu. Nomor 15 itu tadi ya. Bagaimana orang munafik itu dikecam. Dan lagi-lagi yang dikecam di sini adalah ahli Taurat. Jadi Yesus itu memang ketika datang acap kali mengecam ahli Taurat, mengecam orang Yahudi. Alhamdulillah Yesus sepanjang dakwanya itu kepada manusia Bani Israel, dia tidak pernah mengecam terhadap bangsa lain, bangsa Arab khususnya. Yang selalu dikecam itu adalah Bani Ishak. Celakalah kau, wahai ahli-ahli Taurat. Di data nomor 13-nya, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka berusaha untuk masuk. Kenapa kemudian Yesus menerangkan di data nomor 15-nya bahwa mereka celaka? Karena mereka selalu menghalangi orang-orang itu untuk memeluk agama yang diajarkan oleh Yesus. Seharusnya
mereka yang non-Yahudi ini mengikuti ajaran Yesus, tapi karena ahli kitab menutup jalan itu menuju ke sana. Sampai-sampai non-Yahudi yang disebut goyim hanya bisa mengatakan Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Tapi mereka tidak sampai ke sana. Cuman mulut yang mengatakan itu. Tapi perilaku dalam kehidupannya tidak menjadikan Yesus sebagai jalan menuju kepada Allah. Tapi mereka bingung, ya bolak-balik setiap hari siang malam hanya mutar-mutar di jalan saja, tidak sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena pintu-pintu menuju ke sana itu ditutup oleh ahli kitab. Apa bukti ditutupnya ajaran menuju kepada Allah oleh ahli kitab? Diterangkan di dalam Roma 14 nomor 9. Ya, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jangan sampai kepada Bapa, cukup sampai kepada Yesus. Karena Yesus yang kalian korbankan mati di atas tiang salib itu sudah menjadi Tuhan. Jadi tidak sampai kepada Tuhan. Karena dihalangi oleh Tuhan yang dibuat oleh mereka, oleh ahli kitab. Nah, sementara dalilnya terang dikatakan orang munafik itu ya, lebih jahat daripada orang-orang yang melakukan pembunuhan, melakukan persinahan. Nah, inilah makanya Al-Quran itu mengecam orang-orang yang seperti ini. Sampai-sampai Rasulullah diperintahkan oleh Allah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqu ala qabri. Berdoa pun dilarang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, bagaimana orang munafik itu? Ciri orang munafik itu adalah mengatakan Yesus atau Nabi Isa itu adalah utusan Allah dalam mulutnya. Tapi pada prinsip keagamaannya dia menuhankan utusan Allah. Munafik. Dia mengatakan menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Ya. Tapi pada kenyataannya manusia yang dilahirkan ajaib, mukjizat juga dituhankan. Munafik. Ketika sudah diterangkan jangan ada ilah lain selain daripada Allah, jangan ada ilah lain, sembahan lain selain daripada yang diajarkan oleh para nabi untuk disembah. Mereka kemudian menjadikan bentukan-bentukan Tuhan baru dalam rupa manusia, dalam rupa roh, dalam rupa burung merpati. Munafik. Kata Allah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taku ala kabri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian sementara. Silakan. Iya. Jadi berkaitan dengan orang munafik di dalam iman Kristen ya. Orang munafik itu adalah orang yang suka menghakimi orang lain, lalu menganggap bahwasan dia ini adalah orang yang paling benar. Nah, kategori munafik yang seperti ini yang paling dikecam oleh Yesus. Karena Yesus begini, dia mengatakan bahwasan engkau harus menjaga lisanmu. Karena lisanmu ini akan berkaitan dengan kemunafikanmu. Jadi orang-orang yang suka menghakimi orang lain dan menganggap diri mereka benar itu, nah itu yang dikecam oleh Yesus. Ketika mereka beranggapan bahwasan, oh tidak, kami telah menyembah kepada Tuhan yang benar. Tetapi kalian salah menuhankan Tuhan. Tetapi mereka ini adalah golongan munafik ini lupa bahwasan apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu menjelaskan bahwasan hak penghakiman itu adalah milikku. Jadi perbuatan manusia di dunia ini, seandainya pun dia salah ataupun benar, yang berhak menghakimi itu hanyalah Tuhan. Tetapi jikalau engkau menghakimi sesamamu manusia, maka di sini sangat dikecam oleh Yesus dan selalu menganggap dirimu benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang penyamar. Mereka ini sudah saya katakan tadi, mereka sebenarnya menuhankan Tuhan yang lain, tetapi mereka mencampur adukan ataupun mereka mengait-ngaitkan dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi, ataupun Tuhan yang disembah oleh orang Israel, dan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Tetapi mereka hanya mengaku-ngaku saja.
tetapi pada kenyataan mereka telah menyembah kepada Allah lain. Supaya pengikutnya banyak, maka mereka menyamar sebagai orang yang beriman seperti orang Israel ataupun orang Kristen ataupun orang Yahudi, orang Yahudi ataupun para nabi. Jadi mereka ini memberitakan kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dengan mengaitkan nabi-nabi sebelumnya. Tetapi pada kenyataan mereka ini menyembah kepada Allah lain. Tetapi kami sebagai orang Kristen ini kan kami bukan orang munafik. Ini saya berbicara tentang internal ya. Sebenarnya di dalam golongan Kristen juga itu ada golongan munafik. Jadi orang-orang munafik di dalam golongan Kristen ini ketika mereka bernubuat demi nama Yesus ataupun mereka bermujizat demi nama Yesus. Tetapi pada halnya mereka itu tidak beriman kepada Yesus, tidak mengikuti ajaran-ajaran Yesus, tetapi mereka ini adalah orang yang menyembah kepada Allah-Allah lain. Tetapi untuk memuluskan akalnya ini, memuluskan kejahatannya ini, mereka menyamar sebagai pengikut Kristus. Tetapi pada halnya mereka ini adalah anti Kristus. Mereka menyembuhkan orang dalam nama Yesus, berbuat mujizat dalam nama Yesus, tetapi pada kenyataan mereka ini tidak beriman kepada Yesus. Nah, ini golongan di dalam Kristen sendiri maupun di luar Kristen. Nah, kalau berbicara tentang di luar Kristen, orang-orang penyamar ini saya katakan mereka sangat luar biasa ya. Supaya ajaran mereka ini terus berlanjut dan supaya orang-orang percaya dengan akal bulus mereka. Nah, seperti saya katakan tadi, mengaitkan, tetapi padahal di dalam iman kami itu sangat ditentang. Bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan Israel, bukan Tuhan di lain Israel. Tetapi jika orang yang menyamar, Mana? Oh, mana dia? Kena kutuk. Kok hilang? Jangan nggak domba kecil. Sinyalnya itu. Tuh, mana? Oh, hilang. Iya. Iya itu. Hilang. Ini bos. Hilang ya? Hilang. Lanjut. Dia terpental masuk lagi dia. Iya, kita tunggu aja dulu, Bang. Atau kita sikapi dulu? Iya, sikapi aja. Oke, baik. Jadi terkait dengan apa yang diterangkan oleh saudara siapa tadi? Saudara Meme, ya ada upaya yang kemudian ingin digulirkan dari seruan Yesus kepada orang-orang ahli kitab sebagai orang munafik diarahkan kepada kita umat Islam. Oke, saudara Meme, bisa dilanjut atau gimana? Paparannya tadi ya, silakan. apakah saya terpental tadi ya? Iya, terpental tadi. Itu sudah sampai mana tadi? Terpental ya? Sinyal atau gimana itu? Sinyal Biasanya- sinyal om saya aja terpental juga, sama sering terpental dari semalam sinyal itu. Ya, antum saudara menjelaskan tentang orang-orang munafik tadi yang kemudian dikecam oleh Yesus.
Iya, Tidak orang-orang semua yang munafik itu, menyeru Tuhan kepada Yesus, bermujizat iya. dengan nama Yesus. Iya, Oh, silakan. sampai di situ tadi ya. Iya. Iya, jadi golongan munafik ini di dalam kekristenan sendiri juga itu banyak ya. Yaitu bukan saya tidak mengatakan di dalam Kristen saja, tetapi orang yang menyamar sebagai orang Kristen juga banyak. Jadi mereka bernubuat demi nama Yesus, atau mereka melakukan mujizat demi nama Yesus, tetapi pada kenyataan orang-orang munafik ini mereka tidak beriman dengan ajaran Yesus, tetapi mereka hanya mengaku-ngaku supaya apa? Supaya orang percaya bahwasan ya mereka ini benar-benar adalah murid Yesus ataupun pengikut Kristus. Tetapi pada halnya mereka ini adalah antikristus. Tetapi pada kenyataan mereka ini menyembah kepada Allah-Allah lain, tidak menyembah kepada Allah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Maka di Matius 15, 7-9 itu kata Yesus di situ begini, hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah ajaran ialah perintah manusia. Jadi orang-orang munafik ini selalu menyamar di dalam golongan-golongan orang beriman. Mereka selalu mengait-ngaitkan dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi. Mereka selalu mengait-ngaitkan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Tetapi pada kenyataannya mereka ini telah menyembah kepada Allah lain. Seperti apa yang dikatakan seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, bahwasan mereka telah berzina. Berzina artinya mereka telah menyembah kepada Allah-Allah lain. Tetapi pada kenyataannya bukan, mereka telah menyembah kepada Allah lain, tetapi mereka mengaku-ngaku bahwasan mereka menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh para nabi. Nah, saya rasa cukup dulu paparan saya ya. Silakan, Iya. silakan Bang Juma. Baik. Terima kasih atas paparannya. Jadi yang saudara katakan tadi di dalam Matius itu seirama dengan apa yang ada di dalam Markus 7 nomor 6. Yesus menjawab, kalian orang-orang munafik. Jadi kata kalian di sini adalah lagi-lagi Bani Israel. Seruannya di Matius 23 juga Bani Israel. Jadi ketika Yesus berbicara mengenai kemunafikan, dia berbicara mengenai kaumnya sendiri. Dia tidak pernah berbicara mengenai di luar kaumnya. Markus 7 nomor 6, Yesus menjawab, kalian orang-orang munafik. Tetapi sekali lagi, apa yang dinubuatkan Yesaya tentang kalian itu sudah tepat sekali. Yaitu Allah berfirman, orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Jadi yang dikatakan munafik di sini membawa-bawa Tuhannya Bani Israel, tapi tidak pernah menyembah kepada Tuhannya Bani Israel. Ini yang disebut munafik. Sementara umat Islam itu menyembah kepada Tuhannya Bani Israel, yang mengutus para nabi, yang mengutus para rasul. Rasul di sini adalah mereka yang kemudian nabi, yang menerima mandat untuk menyampaikan kalamullah kepada umatnya masing-masing. Itu adalah rasul. Jadi bukan utusan manusia, kemudian membicarakan tentang hasil karyanya masing-masing lalu dikatakan rasul. Tapi rasul dalam perspektif original teks yang sesungguhnya. Nah, Al-Quran menerangkan lebih jauh tentang orang munafik itu. Kepada Rasul Muhammad SAW diterangkan oleh Allah, iza ja'a utusan Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusannya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Jadi orang munafik itu juga terkadang mengakui Rasul Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tetapi kemudian mereka mengingkari di dalam hal keyakinan
praktek dalam keyakinan agamanya. Mereka tidak mengikuti contoh suri teladan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu munafik. Demikian juga orang-orang yang kemudian mengaku mengikuti Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam, tetapi kemudian mereka jauh daripada ajaran Yesus, itu juga disebut munafik. Itu juga disebut munafik. Makanya kemudian para nabi itu selalu mengecam, ya, engkau adalah keturunan ular beludak. Ya, itu ajaran para nabi itu mengecam orang-orang ini, orang-orang munafik ini dengan ungkapan ular kepada mereka. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an diterangkan ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka selalu menghalang-halangi orang untuk menuju kepada Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Nah, ini mereka selalu memperlihatkan sifat buruk, ya. Memperlihatkan sesuatu yang buruk di hadapan Allah. Mengajak manusia kemudian menjauh daripada ajaran Allah untuk kemudian menuju kepada ajaran yang dibuatnya sendiri. Kalau Islam, seruannya jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selalu memuji, selalu bersyukur, dan hanya tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam itu adalah esensi yang telah mengutus para nabi. Tuhan semesta alam itu adalah Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dan kami tidak pernah menggantikan Allah, ya, dengan sembahan-sembahan yang lain. Kami senantiasa merujuk kepada apa yang kemudian diajarkan oleh Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadi umat Islam itu tidak pernah kemudian menggantikan sembahan yang disembah oleh para nabi. Ya, umat Islam itu menyembah kepada Tuhan yang mengutus para nabi, dan umat Islam mentaati perintah-perintah yang kemudian didatangkan oleh Tuhan yang pernah mengutus para nabi. Nah, yang dikatakan munafik adalah yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi kemudian mereka mengingkari perintah-perintahnya. Yang dikatakan munafik adalah yang beriman kepada Yesus, tetapi mengingkari perintah-perintahnya. Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, kata Allah. Yang demikian itu orang-orang kafir ini, ya. Kemudian mereka orang-orang munafik ini dikatakan oleh Allah, dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru. Tadinya mereka beriman, tapi dengan lisan mereka. Mereka mengatakan Allah itu satu, Tuhan itu satu. Mereka mengatakan Nabi Isa, Yesus itu utusan Allah. Tapi kemudian mereka lari jauh menuju kepada kekafiran. Tsumma kafaru. Maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Sudah nyata bahwa Yesus ketika datang mengakui dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, mengakui perbuatan yang dikerjakannya itu adalah bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah, bahkan membaca dalil dengan mulutnya Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dengan mulutnya dia mengaku hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, tapi ternyata mereka punya hati telah dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya, fatubi'a ala qulubihim. Hati mereka itu dikunci. Fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak ngerti, tidak paham tentang apa yang mereka ucapkan. Inilah orang munafik. Mulutnya dibasahi dengan kata Yesus, ucapan Yesus, tapi dalam perilaku kehidupan keberagamaannya sama sekali tidak pernah mengikuti perintah daripada para nabi, termasuk perintah Yesus itu sendiri. Wa iza ra'aitahum tu'ajibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul uduwa fahzarhum qatalahumullahu anna yufakun. Sahabat, mohon maaf di mute, saya nggak konsentrasi hafal ayat. Please. Wa iza ra'aitahum tu'ajibuka ajsamuhum. Apabila engkau melihat mereka,
tubuh mereka, jasad mereka, penampilan mereka bagus. Kagum kita melihat penampilan-penampilan mereka. Kagum kita melihat. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan, kita mendengarkan tutur kata mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar, yang kokoh, yang kuat. Tapi mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Sungguhnya mereka itu musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka dapat dipalingkan dari kebenaran. Mereka dipalingkan. Mulut berkata, Isa, Yesus utusan Allah. Tetapi disembah. Kenapa hatinya terkunci? Wa iza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah. Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman. Agar Rasulullah, agar utusan Allah, agar Nabi Allah, agar wakil-wakil Allah memohonkan ampun bagimu atasmu. Mereka kemudian berpaling, mereka malah menuduh bahwa kita menyembah ilah lain daripada Tuhannya Bani Israel. Dan kata Allah, lihatlah mereka. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Lihat mereka. Pelototin mereka. Mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Nah, ini yang kita lihat. Sekira begitu sementara, silakan sahabat. Tolong di-mute teman-teman yang lain. Kita lagi baca Quran, itu kasihan ya. Kasih. Iya benar Bang Juma, memang harus di-mute. Tadi pun saya dialog itu banyak sekali ada suara-suara bising ya. Iya, iya. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Iya, jadi Yesus itu sangat menegaskan golongan-golongan munafik ini seperti apa ya. Mungkin saya harus bacakan di Matius 6 juga ada, lalu di Matius 23 juga ada ya. Ini berkaitan dengan orang-orang yang berpuasa ya. Jadi kalau saya lihat secara realitas, bahwasan orang-orang yang berpuasa ini, mereka ini memaksa orang lain harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Jadi orang munafik ini ketika mereka sedang berpuasa, mereka mengingini orang lain juga harus ikut seperti mereka. Ketika mereka tidak makan, mereka juga harus memaksa orang lain tidak boleh makan. Jadi mereka memaksa warung-warung itu ditutup supaya orang-orang yang di luar daripada golongan mereka ini juga harus ikut-ikutan seperti mereka. Nah, orang-orang munafik seperti ini sangatlah dikecam oleh Yesus. Karena mereka ini adalah golongan-golongan munafik yang memaksa orang harus mengikuti sesuai dengan apa yang mereka imani. Jadi pemaksaan di dalam ajaran Yesus itu tidak boleh ya. Karena Yesus itu memberikan kebebasan kepada umat manusia. Tetapi tidak boleh memaksa satu dengan yang lain. Dan tidak boleh engkau menghakimi sesamamu manusia. Apapun golonganmu, siapapun engkau, raja ataupun siapapun engkau, tidak boleh engkau menghakimi sesama manusia. Mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Mulai dengan orang miskin sampai dengan yang kaya. Mulai dengan orang yang tidak beriman sampai kepada orang yang beriman. Jangan engkau menghakimi sesamamu. Jangan ketika engkau sedang berpuasa, lalu engkau menghakimi orang lain. Kami ini orang berpuasa, jadi kalian harus mengikuti kami. Jangan makan, tutup warung-warung semua. Tidak boleh, karena kami sedang berpuasa. Nah, orang-orang munafik ini kan sangat ditegas oleh Yesus itu. Yesus sangat membenci kepada orang-orang munafik yang menyakiti sama manusia. Contoh di Matius 6 ayat 16-18. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu
yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Luar biasa ya. Yesus sangat mengecam ya orang-orang yang seperti ini. Golong-golongan selalu memaksa orang lain harus seperti mereka. Lalu Yesus menegaskan lagi di Matius 23:28. Apa kata Yesus di sini? Di sini sangat dikecam oleh Yesus orang-orang munafik ini. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Inilah arti orang-orang bermuka dua. Orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Terlihat baik di hadapan orang, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Dan hal yang tidak disukai oleh Allah, Allah tidak menyukai orang-orang munafik yang seperti ini. Oleh sebab itu sebisa mungkin kita sebagai umat Allah hindari perilaku yang demikian, yang memaksa orang lain harus mengikuti apa yang kita inginkan. Yesus sangat menegaskan perbedaan itu harus dijunjung tinggi. Tidak boleh engkau memaksa kehendakmu harus sama seperti keinginanmu harus sama seperti orang lain. Tidak boleh. Ini sangat ditegaskan. Maka orang-orang munafik ini selalu menginginkan keinginan dia harus sama dengan orang lain. Maka orang-orang ini sudah dirasuki oleh roh-roh iblis. Jadi roh iblis sudah diam di dalam diri mereka. Maka kemunafikan mereka ini muncul. Mereka menunjukkan kepada orang bahwasan kami ini sedang berpuasa. Jadi kalau kami tidak makan, kalian tidak boleh makan. Kalau kami berpuasa, warung-warung kita harus grebek, kita tutup. Tidak boleh makan. Jadi mereka ini samakan keinginan mereka atau aturan mereka ini dengan orang lain. Maka inilah disebut oleh Yesus bahwa inilah golongan-golongan munafik. Silakan Bang Juma, dilanjutkan. Baik, makasih. Ya. Jadi terkait dengan puasa. Kalau kita berbicara mengenai puasa, itu adalah sebuah kewajiban yang kemudian diajarkan di dalam hukum Taurat. Jadi bukan karena puasa kemudian disebut munafik, tidak. Yang dikatakan di dalam Imamat 23 itu puasa itu adalah sebuah perintah yang kemudian dianut oleh Bani Israel. Berjalannya waktu kemudian muncul orang-orang munafik yang mengatasnamakan hukum Tuhan, tetapi mereka sebenarnya hanya secara teori. Tapi pada dasarnya prinsip hati dan imannya itu tidak sampai kepada Tuhan. Itu yang disebut oleh munafik. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai kemunafikan, apa yang diterangkan oleh saudara kita tadi di dalam pengajaran yang disebutkan dalam Matius itu juga tertera di dalam Lukas 5, Markus 2 dan seterusnya. Jadi lagi-lagi yang dikatakan di sini oleh Yesus itu selalu menuju kepada ahli kitab. Ahli kitab yang disebut munafik di sini dikecam. Kalau ahli kitab dikatakan munafik karena mereka senantiasa mengatasnamakan Tuhan di dalam perilaku kehidupan keberagamaannya, tapi tidak sampai kepada esensi, demikian juga apatah lagi orang di luar ahli kitab yang kemudian hanya mutar di jalanan, tidak sampai kepada tujuan. Kalau kita melihat perumpamaan yang digambarkan oleh Yesus, Markus 2:18 sampai nomor 22, ketika murid-murid Yohanes dari orang-orang Farisi itu sedang berpuasa, kemudian datang orang-orang yang mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jadi Yohanes yang dimaksud di sini adalah Sang Pembaptis. Murid Sang Pembaptis itu puasa, muridnya Yesus tidak puasa. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa dengan mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang,
Mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dan tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Kata Yesus. Demikianlah juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-dua yang terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Apa cerminan daripada nasihat Yesus ini? Hukum tentang puasa yang berlaku kepada Bani Israel itu tidak berlaku kepada umat yang datang belakangan yang mengajarkan tentang kesempurnaan puasa. Nah, yang celaka yang kemudian tidak melakukan puasa. Tidak melakukan puasanya Bani Israel dan juga tidak melakukan puasanya Bani Ismail. Malah mereka asik makan pada saat orang berpuasa. Ketika ditegur mereka marah. Padahal perintah puasa itu ada di dalam kitab mereka. Padahal negara kita ini mengakui untuk saling menghormati satu sama lain. Negara ini mengakui adanya ajaran agama Islam. Berarti ketika negara ini mengakui Islam sebagai salah satu agama yang sah, maka negara ini wajib hukumnya melindungi hak-hak terkait dengan syariat yang terkandung dalam agama tersebut. Gak boleh tidak. Nah, kalau negara tidak kemudian memberikan solusi kenyamanan terhadap beragama, maka bisa jadi umat itu yang akan mengamankan sendiri ketika agamanya direcoki. Nah, bukan berarti orang yang berpuasa kemudian ada yang makan siang di tengah jalan itu berarti orang itu harus berpuasa. Tidak. Silakan Anda tidak berpuasa, tapi lakukan penghargaan terhadap mereka yang berpuasa. Sama seperti di Bali. Ketika nyepi misalnya. Gak boleh orang putar musik siang-siang. Gak boleh. Itulah yang dikatakan toleransi. Ya, nggak boleh. Jadi itu bukan munafik. Itu di luar daripada esensi kemunafikan yang dimaksud oleh Yesus. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran menerangkan dengan sangat sederhana. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Lan taghfirallahu lahum. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja bagi mereka orang-orang munafik itu, kata Allah. Kamu harapkan pengampunan untuk mereka. Atau tidak engkau harapkan memohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Kenapa? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kenapa mereka ini dikatakan fasik? Kenapa dikatakan fasik? Apa sebabnya? Orang-orang munafik ini dikatakan fasik. Karena mereka selalu berpalsu ria. Selalu mereka itu berpura-pura. Selalu menampilkan dirinya sebagai pengikut. Tapi pada dasarnya mereka lah anti daripada apa yang mereka ikuti. Mereka mengatakan mengikut kepada oknum yang melakukan puasa. Mereka tidak puasa. Mereka mengatakan ikut kepada oknum yang bersunat. Mereka tidak bersunat. Mereka mengatakan ikut kepada oknum yang mengharamkan babi. Mereka tidur dengan babi. Jadi semua kemunafikan yang dilakukan adalah cerminan daripada kefasikan mereka. Sudah dipesankan. Jangan ada ilah lain. Selain daripada ilahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Membentuk ilah baru dalam rupa manusia. Anak Maria pun dibentuk jadi Tuhan. Inilah yang dikatakan fasik. Maka Allah mengatakan, Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Ya, Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik ini. Huwalladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu walillahi hazain samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Itu kata Allah. Mereka berkata kepada orang-orang yang satu golongan, jangan kamu bersedekah kepada orang-orang yang golongan lain, ya, yang dari sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal diterangkan oleh Allah, milik Allah lah pembendaraan langit dan bumi, tapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Jadi orang munafik itu kayak begitu. Apa yang diberikan oleh Allah kemudian mereka sangkakan. Kenapa kalian menggunakan HP? Kenapa kalian menggunakan internet? Kenapa kalian menggunakan Google Maps dan seterusnya? Itu kan buatan kami. Nah, itulah orang-orang munafik itu kayak begitu. Orang-orang munafik itu kayak begitu. Mereka senantiasa selalu mengakui apa yang mereka cipta, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka hasilkan dari karya mereka. Mereka akui itu adalah milik mereka. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun, kata Allah. Padahal milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tapi orang-orang munafik itu lagi-lagi tidak memahami. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal pencipta langit dan bumi. Yang mereka tahu adalah memenuhi lisan mereka,
dengan mengotori lisan mereka, berkata dengan apa yang tidak mereka imani. Kami beriman kepada satu Tuhan, tapi faktanya mereka punya 3 Tuhan. Kami beriman kepada Tuhannya Bani Israel, tapi faktanya dia beriman kepada anak Maria. Itulah bukti kemunafikan itu. Sehingga Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 23, celakalah kamu hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi hukum Taurat itu harus dilakukan, tidak boleh diabaikan. Kapan mengaku sebagai pengikut Yesus tapi tidak melakukan hukum Taurat, maka jatuhnya kepada pengikut ahli Torah yang munafik. Ya, pengikut ahli Farisi, orang Farisi yang munafik. Itu kecaman itu. Matius 23 nomor 23 itu kecaman, dan tidak boleh kemudian Anda, saudara-saudara kita, membantah. Kenapa? Karena ini adalah tertulis dalam kitab mereka. Matius 23 nomor 25 nomor 29, Matius 27 nomor 66, kemudian Matius 23 nomor 2, nomor 13, nomor 14, nomor 15, itu semua adalah tanda-tanda munafik, dan semua kita dapatkan pada golongan yang kemudian mengatasnamakan diri mereka adalah anak-anak Tuhan. Tapi fakta dalam kehidupan mereka, cerminan daripada kemunafikan itu, dari ujung rambut sampai ujung kuku, bagian kaki, itu menampakkan daripada penggenapan tentang kemunafikan yang digambarkan oleh Yesus. Al-Quran menerangkan kepada kita umat Islam, "Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun." Apabila orang-orang munafik itu datang kepada pengajaran Rasulullah Muhammad SAW, mereka mengaku bahwa engkau adalah utusan Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah benar-benar utusannya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu adalah pendusta ulung yang melata di atas muka bumi. Saya kira begitu sementara, silakan. Saya mau tanya dong Pak Juma, saya boleh ngomong nggak? Ini H2H ya Pak Juma? Pak Juma. Silakan Bu, silakan. Oh iya, Pak Meme-nya mana tadi? Izin dulu, sama ini H2 Pak Meme bukan ya? Siapa aja bisa. Bu, oh, silakan. Siapa aja ya. Jadi kami ya, ini Pak Juma, jelas ini Pak Juma hanya menyerang-nyerang berdasarkan pemikiran Pak Juma sendiri mengenai kekristenan ya. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan kami orang munafik ya, ketika kami jauh lebih bisa mengasihi orang yang bersalah kepada kami ya, ketika gereja dibakar, ketika kami dikatakan kafir, kami bisa mengampuni mereka, bahkan kami bisa mendoakan mereka. Yang seperti ini bukan munafik, Pak. Ajaran kasih di tempat kami itu, Yesus mengatakan bahwa tidak ada hukum yang menentang hal itu ya. Hukum manapun, hukum dunia, hukum binatang, hukum apapun, ketika melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, ini tidak bisa Anda katakan munafik ya. Yang Anda katakan tadi Pak Meme betul sekali mengatakan, yang namanya munafik itu memaksakan apa yang mempunyai, apa yang mereka doktrinkan itu untuk sama seperti kami. Jelas Pak Juma hanya ingin menyamakan doktrin Bapak itu ke tempat kami, merendah-rendahkan derajat Yesus itu hanyalah sebagai nabi di tempat Bapak, sesuai dengan apa yang tertulis di tempat Bapak, bahwa Isa yang katanya Yesus itu adalah hanya seorang nabi. Tetapi kan saya mau bilang Pak, itu kan hanya ada di tempat Anda. Anda hanya mengambil semua ayat-ayat yang di tempat kami sesuai dengan ayat yang Anda mau, lalu Anda membangun narasi dan mengajarkannya seperti itu kepada orang lain. Padahal Anda bukan orang Kristen yang mengajarkan, bukan orang Kristen. Jadi Anda sebetulnya tidak berhak mengajarkan seperti itu, Pak. Ya, apa yang Pak Juma ajarkan ini salah semua, Pak. Ya, tidak seperti yang Pak Juma kasih tahu. Yesus bukanlah hanya seorang nabi, ya. Karena Alkitab telah jelas mengatakan justru di dalam Alkitab itu penuh dengan segala pembuktian-pembuktian bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, Alkitab itu bukan sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu hanya ada dalam rentang waktu selama Nabi Muhammad bersiar agama 20 tahun. Tetapi Alkitab itu kurun waktu ribuan tahun.
tahun perjalanan Tuhan itu ada di situ. Alkitab itu harus dibaca satu paket karena kita seperti orang membaca kisah orang baru lahir sampai dia meninggal. Di situ kita bisa melihat perjalanan sejarahnya, di situ kita melihat kisah hidupnya, dan di situ kita bisa mengambil kesimpulan. Itulah Alkitab, bukan cuma Al-Quran yang katanya adalah wahyu Tuhan, tetapi tidak ada sama seperti di tempat kami. Bahkan yang ketika Anda mengatakan munafik, ya, kitab Anda mengambil-ngambil dari tempat kami, karena tidak ada kitab manapun yang sama seperti kami, di mana peradaban manusia, bumi baru pertama diciptakan, sampai manusia jatuh dalam dosa, sampai pergumulan mereka untuk bangkit lagi, sampai akhirnya Tuhan Yesus itu datang ke bumi, sampai akhirnya dia naik ke sorga, itu tercatat semua. Dan ini tidak ada yang menyamainya, Pak. Dan ini adalah berita yang betul, dan ini adalah fakta. Oleh sebab itu, kitab Anda pun mengambilnya. Anda boleh jawab saya, kalau Anda menyangkali bahwa kitab Anda tidak merujuk kepada kitab kami, tunjukkan di mana itu yang namanya Isa. Ya, tunjukkan itu yang mana itu namanya Musa, tunjukkan itu yang mana namanya nabi-nabi Israel itu yang ada di tempat Anda. Kalau bukan dari tempat kami, itu artinya Anda tidak bisa mengatakan munafik. Yang munafik itu justru berbalik kepada diri Anda. Yang munafik itu adalah yang mengambil-ngambil ya risalah dari tempat lain lalu mengaku-ngaku bahwa dia ada di situ. Ya, yang munafik itu mengatakan dia itu maha pengasih, penyayang, tetapi membenci bangsa yang diambil kitabnya itu. Itu namanya munafik, Pak. Ya, lalu Anda mengajar-ngajarkan lari-lari ke Paulus, kan saya tahu maksudnya. Maksudnya adalah betul kata Pak Meme, hanya ingin menyamakan kita punya doktrin. Doktrin Anda mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah dengan berbuat baik, mencari pahala, cari muka Tuhan, ya, mengerjakan amal itu, amal ini. Setelah itu Tuhan timbang-timbang, setelah itu baru mendapat ridho Allah, ya kan, buntut-buntutnya kembali kepada ridho Allah. Itu ajaran Anda, Pak, ya, tidak tertulis di tempat kami. Yesus jelas mengatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam dirinya. Di luar dia tidak ada keselamatan. Ya, jadi jangan salah-salahkan kami ketika kamu mengatakan bahwa kami tidak melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tetap berlaku, tetapi kami selamat dulu baru melakukan hukum Taurat. Sedangkan kalian berusaha untuk melakukan seperti yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat, walaupun tidak tertulis di tempat kalian, kalian melakukan itu untuk mencari selamat. Nah, ini bedanya. Kalian berusaha berbuat baik, ya, mencari ridho Tuhan supaya dapat selamat. Sedangkan kami, Yesus datang itu untuk menyelamatkan orang, untuk melepaskan kutuk hukum Taurat itu. Dia datang untuk menjadi penebus dan juru selamat. Adapun kalian memaksa-maksakan bahwa dia hanya seorang nabi, itu kan di kitab Anda sendiri. Ya, Isa itu hanya seorang nabi, itu kitab Anda sendiri. Alkitab kami jelas membuktikan bahwa dia itu mempunyai kaliber Tuhan dan dia itu adalah Tuhan dengan semua bukti-bukti. Enggak ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Kalau yang sembunyi-sembunyi itu namanya munafik. Yesus melakukannya itu di depan begitu banyak orang, ya, ratusan mata melihat dia naik ke sorga dan malaikat turun. Ini adalah fakta yang tidak bisa Anda pungkiri. Dia itu Tuhan, berbeda dengan ajaran di tempat Anda. Silahkan Anda mengajar tentang semua yang tertulis di kitab Anda. Tetapi saya mau bilang, ketika kitab Anda menurunkan derajat Tuhan kami yang mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, sedang Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah salah satu dari yang tiga. Itu kan semuanya ngawur. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang mengambil dalil yang salah lalu menyalah-nyalahkan kitab yang sebenarnya dia sendiri mengais-ngais dan mengambil kebenaran dari kitab itu. Ya, dia sendiri mengais-ngais. Tidak bisa Anda buktikan apakah betul kitab Anda itu betul tanpa ada Alkitab. Tetapi dia merendah-rendahkan yang tertulis di Alkitab kami itu Yesus adalah Tuhan. Itu yang harus Anda ketahui, ya. Bahkan Yesus mengatakan barang siapa minum darahku dan aku memberikan hidup yang kekal. Ini perkataan Tuhan, Pak. Enggak main-main ini. Ya, satu nabi pun atau siapapun enggak akan berani mengatakan aku memberikan hidup yang kekal. Ini kaliber Tuhan, ini kuasa Tuhan. Kami mempunyai Allah Tritunggal dan itu tertulis di dalam kitab kami. Jangan Anda bolak-balikan seolah-olah Tritunggal itu tidak ada dan Anda harus pakai konsep Anda lalu menyalah-nyalahkan kitab kami. Itu bagian Anda sendiri. Yang dikatakan bahwa Isa itu adalah bukan Tuhan, lah itu kan Isa kalian, namanya aja salah. Dalilnya aja salah. Enggak pernah Isa mengatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Enggak pernah.
Itu kan perkataan Musa sedang dibaca oleh Tuhan Yesus di kitab Markus itu. Nah, kalau begini masa Tuhan nggak tahu kalau konteksnya bukan perkataan Yesus, lalu dia mengambil dalil yang salah. Telah kafirlah orang mengatakan Isa adalah salah satu dari yang 3. Siapa bilang Tuhan kami salah satu dari yang 3? Yang Esa di tempat kami bukan bicara soal 1, 2, 3, tetapi bagaimana karya dia menjadi manusia, dia menjadi anak Allah, lalu dia balik lagi ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dia mengirimkan rohnya, ada Roh Kudus. Itu kan hanya soal pekerjaannya. Bagaimana mungkin Tuhan Anda nggak tahu kalau memang ini benar Tuhan? Cara dia menyalah-nyalahkan juga nggak tahu dari dalil yang salah. Cara Anda juga menyalah-nyalahkan kami dari dalil yang kamu buat-buat sendiri, dari kamu rekayasa sendiri, kamu comot-comot ayat orang, kamu narasikan, kamu sambung-sambung, jadilah pengajaranmu. Dan inilah yang namanya munafik, penyesatan besar-besaran gitu loh. Ya, Ya. Cukup barangkali, cukup Uti. Iya. Oke, baik. Sedikit saya mau terapi, Bu Uti. Kalau di dalam ajaran agama Islam, Bu, munafik itu berasal dari kata munafik, mim, ta, fa, dan kaf. Munafik itu adalah mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama Islam. Itu yang disebut munafik. Supaya Anda itu dianggap sebagai orang benar, saya ingin tahu kata munafik itu di dalam kitab Anda itu diambil dari kata apa dalam bahasa Yunani, Bu? Coba, jangan cuma bisa tapi ternyata kata munafik adalah hasil curian dari kitabnya orang. Silakan. Lanjut aja Pak, lanjut dulu. Nanti kita malah TikTok. Oh iya, ya. Jadi teman-teman udah tahu ya, bagaimana teman-teman Kristen itu kemunafikannya nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa mengaku sebagai orang benar, kita hanya mengambil comot-comot ayat. Tetapi mereka nggak paham bahwa di dalam konsep agamanya pun mereka diperkuat dengan Al-Quran. Berbicara mengenai munafik itu tidak ada di dalam kitab mereka dalam bahasa Yunani, nggak ada. Munafik itu adalah satu kata yang berasal dari Al-Quranul Karim. Tidak ditemukan dalam kitab manapun kecuali kitab yang berpura-pura ke-Islam-Islaman. Kitab munafik. Ya, karena kita diserang, kita balik nyerang ini ceritanya. Oleh karena itulah kemudian ketika Al-Quran bercerita tentang orang-orang munafik, adalah mereka yang berpura-pura menjadi penganut Islam. Tapi sesungguhnya mereka bukan Islam. Nah, kalau di kitab Anda menggunakan kata munafik, ini yang lucu. Begitu rendahnya kitab Anda. Sampai harus kemudian menggunakan sarung milik orang. Menggunakan pakaian milik orang. Karena nggak pede terhadap pakaian sendiri. Apa yang Anda ingin jajakan kemudian? Ketika Yesus menerangkan di dalam ciri-ciri orang munafik yang Anda ambil dalam konsep yang kemudian Anda jajakan untuk menyangkal apa yang saya uraikan. Ya, kenapa saya membuat bahwa ketika saya berdialog tentang munafik, saya harus menggunakan data dari kitab Anda. Itu karena kitab Anda menggunakan kata munafik. Markus 7 nomor 6 itu apa itu? Pembuktian sederhana itu. Lukas 6 nomor 46 itu pembuktian sederhana itu. Karena adanya kata-kata munafik dalam kitab Anda itulah. Lah, kalau yang tidak ada kata munafiknya itu adalah Lukas 6 nomor 46. Dan itu jatuh kepada ciri-ciri yang diterangkan tentang kemunafikan. Orang yang berkata dengan lisannya, tetapi pada prinsip prakteknya itu tidak dilakukan. Contoh, Lukas 6 nomor 46. Mengapa kalian memanggil aku Tuan? Kenapa kau memanggil aku Mar? Kenapa kau memanggil aku Adonai? Kurios, kenapa? Sementara kalian tidak melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini kena kepada siapa nih? Kepada kalian. Apa jatuhnya kalau kita mengambil kata Islam munafik? Larinya kepada munafik. Kenapa munafik? Karena mengaku mereka itu pengikut Yesus, tapi tidak melakukan perintah Yesus. Dalam penggambaran Islam sesuai dengan kata munafik, berpura-pura mengikuti ajaran Islam, tetapi dia tidak Islam. Berpura-pura mengikuti ajaran Yesus, tapi mereka bukan pengikut Yesus. Lukas 6 nomor 46. Mengapa kalian memanggil aku Tuhan? Sementara tidak melakukan apa yang kukatakan kepadamu, yang kuperintahkan kepadamu. Apakah Kristen melakukan perintah yang dilakukan oleh Yesus? Oh, kami melakukan perintah yang dilakukan oleh Yesus. Apa itu? Kasihilah kepada sesamamu. Ya, nenekmu kiper, saya bilang. Kalau kasih terhadap sesama menurut Yesus, tertera di dalam Matius 5 nomor 19.
Itu baru kasih. Apa itu? Mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan hukum Taurat, meski setitik pun, meski yang paling terkecil sebelum dunia dan langit ini lenyap. Itu baru kasih kepada sesama. Kalau ngajak sesama menyembah kepada sesama manusia, itu bukan kasih itu. Itu laknat. Itu pekerjaan orang fasik. Ya, itu pekerjaan iblis itu. Mengajarkan manusia untuk menyembah kepada sesamanya manusia, itu bukan kasih. Tapi itu adalah laknatullah. Itu adalah pekerjaan setan. Jadi kalau Anda menggembar-gembirkan, kasih apa? Kalau kalian mengajarkan, mencontohkan, mempraktekkan menyembah kepada utusan Tuhan, apa itu kasih? Tidak. Semua yang terperdaya dengan perangkap-perangkap yang kalian lakukan akan terjerumus masuk ke dalam neraka, mati, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada habisnya. Yang benar itu adalah ajaran Yesusnya. Apa ajaran Yesusnya itu? Mengajarkan manusia hanya menyembah kepada satu Tuhan yang ada di surga, yang ada di langit. Kalau Anda mengatakan kami kasih, nenekmu kiper, kasih di mana? Yang dikatakan kasih itu mengajarkan, wahai manusia, wahai pendeta, ya pendeta Jance Mumek, yang dikatakan kasih itu adalah kalian mengajarkan jemaatmu untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus. Itu baru kasih. Tapi kalau mengajarkan untuk menyembah kepada anak Maria, kasih nenekmu kiper, itu bukan, itu salah sasaran itu. Ya, makanya Yesus mengatakan, percuma mereka menyanjung, menghormat padaku, tetapi perkataan perbuatan mereka jauh daripadaku. Ini yang digambarkan oleh Yesus. Kalau Al-Quran itu sudah jelas, sudah final. Tentang munafik itu sudah final. Munafik itu adalah orang yang berpura-pura mengikuti Islam, tapi tidak Islam. Mengikuti Rasulullah, tapi tidak mengikuti Rasulullah. Itu munafik. Kalau di luar daripada kemunafikan, ingkar terhadap Rasulullah, itu namanya kafir, beda. Nah sekarang yang bermasalah itu adalah kitab kalian. Kok ada kata munafik di dalamnya? Sebenarnya saya tidak mau menyentuh sampai ke sana, tapi apalah daya. Ya udahlah Pak, panjang amat gimana jawab? Ya udah, kalau begitu silakan Ibu, apa itu munafik dalam agama Anda berdasarkan original teks? Silakan. Ya, sekarang kalau Bapak hanya mengambil dalil kata munafik, lalu Bapak menyalahkan semua hanya dalil kata munafik. Saya nggak pakai Alkitab bahasa Indonesia deh, saya pakai Alkitab bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris mengatakan hipokrit, ya. Alkitab bahasa Inggris menulis itu sebagai hipokrit yang kandungannya, yang artinya sama seperti munafik. Jadi Alkitab bahasa Inggris tidak mengambil dari bahasa Arab, ya. Jadi Alkitab itu bahasa Ibu Ibrani, terserah itu Ibu kandungannya di sama. Surat berapa itu? Ya, di suratnya siapa itu? Inggris mengatakan itu hipokrit, ya. Kitab mana itu Ibu? Maaf Pak, saya nggak bicara soal bahasa. Saya nggak pakailah kata munafik, tetapi kandungannya. Ibu ngambil di kitab berapa? Kitab apa? Nomor berapa? Gitu, lah yang Bapak pakai tadi munafik itu kalimat apa? Bapak kembalikan aja dalam bahasa Inggris. Markus 7 nomor 6 coba Ibu. Iya, coba aja bahasa Inggris. Ya itu artinya apa? Apakah ditulis munafik? Munafik itu kan hanya kata bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Inggris ada lagi. Ya enggak, bahasa Inggris sebelum ada Al-Qur'an sudah ada Alkitab dan sudah tertulis bahwa kemunafikan itu artinya kandungannya sama seperti yang tertulis sebagai munafik. Kita nggak bicara bahasa, Pak. Jelas Bapak dari tadi sudah. Siapa yang berbicara bahasa? Iya, makanya jangan berbicara bahasa di sini. Jelas, ini kita berbicara mengenai prinsip agama, Bu. Ya, sekarang saya mau ngomong tadi Bapak diam. Itu. Ya, Bapak diam karena tadi saya juga itu ya. Ibu melakukan pembohongan publik namanya. Loh, iya dong, saya diam. Bapak diam dong. Saya kan jadi pendusta. Ya, waktunya saya sekarang ya. Waktunya sekarang Anda mengajarkan ajaran kasih tapi dengan cara-cara Bapak kan mengajarkan ajaran kami. Nggak boleh. Jadi saya moderator ya. Loh, ini kan waktunya saya, Pak Juma udah kasih kesempatan saya sebenarnya nggak mau bicara. Sebentar, saya moderator. Tolong kalau berbicara itu bawa data. Lah sekarang saya mau ngomong, ini mau bawa data. Saya mau ngomong kan sekarang. Nah, sekarang bukan waktunya saya dong, jangan di ini ya. Jadi Pak Juma mengatakan bahwa Yesus, ya Pak Juma mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kami untuk menyembah Tuhan. Itu kan saya udah bilang, Bapak nyamain ya untuk mengatakan bahwa di dalam Al-Maidah itu benar. Ya telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Anda mengatakan Isa itu adalah hanya nabi. Untuk membuktikan bahwa itu benar, Anda menyalah-nyalakan kitab kami.
Yesus itu bukan cuma nabi, Pak. Bagaimana Anda mengatakan dia nabi? Pengajarannya ya. Yohanes 6 ayat 27. Itu bawa data ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan oleh anak manusia kepadamu. Yesus itu mengaku anak manusia, tetapi anak manusia pemberi hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 10 ayat 28, 29, 30, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Orang yang mengatakan ini perkataan nabinya itu orang harus direparasi otaknya, Pak. Ini perkataan Tuhan loh, Pak. Jangan main-main ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 40, inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, mereka akan beroleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Ini bukan perkataan Nabi, Pak. Ini nggak boleh kelas Nabi ngomong kayak gini. Bisa kena kutuk dia, Pak. Ini Tuhan, ini perkataan Tuhan, kaliber Tuhan. Jangan Anda mau sama-samakan. Yesus nggak punya Tuhan. Yesus punya Bapa. Karena Yesus itu adalah anak Allah. Kami mengenal Allah Tritunggal. Tidak sama dengan Tuhan Anda. Jangan sama-samakan gitu loh, Pak. Ya, jangan ikuti yang mengatakan Isa adalah hanya ya telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Itu hanya ada di kitab Anda sendiri. Sudah saya bilang dalilnya untuk menyatakan dia bukan Tuhan itu juga salah. Yang benar di tempat kami, bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjaminkan hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini Tuhan loh, Pak, nggak main-main. Dia bukan petunjuk jalan, dia bukan pengarah jalan, dia bukan orang yang mengajarkan jalan, bukan pemberi peringatan yang nyata, bukan. Dia itu juru selamat. Juru selamat itu dari dirinya lah keselamatan itu. Dan ini yang berkuasa memberikan keselamatan menurut kitab Anda sendiri adalah Tuhan, adalah Allah. Dan Yesus memberinya itu gitu loh. Dan yang berkuasa membangkitkan orang mati pada akhir zaman adalah Allah. Tempat saya Yesus yang melakukan itu. Jangan Anda rendah-rendahkan hanya ingin mengambil ya menyamanyamakan membuktikan bahwa kitab di Al-Maidah itu betul bahwa Yesus cuma manusia. Oh enggak, Pak, itu kan kitab Anda. Namanya aja beda. Itu Isa, di sini Yesus. Ya, kisah sejarahnya juga beda. Ya enggak sama lah gitu. Ya, kalau nggak sama ngapain ngambil kata munafik? Kesaksian para rasul Roma 5 ayat 21. Rasulullah kok supaya diambil. sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia ya akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke. Jadi salah, pengajaran Anda salah mengenai kami, Pak. Gantian, Bu, Yesus gantian. tidak punya Tuhan, dia punya Bapa. Titik. Oke, gantian, silakan. Oke, sekarang begini Bu Uti, tolong dijawab dengan jujur. Apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri tanpa mendengarkan firman Tuhannya? Langsung aja, Pak. Jadi supaya nanti kita jangan Enggak, dijawab dulu dong supaya kita tahu nanti ini namanya TikTok. Saya ngomong pasti nanti dibantah. Enggak mau jawab dia. Langsung aja nanti saya kayak saya gitu. Pertanyaan pertama ya. Ini terapi akal loh, Ibu. Ya, apakah Yesus itu mampu berkata-kata dari dirinya sendiri tanpa mendengarkan perkataan dari Tuhan yang mengutus dia? Jawabannya tidak. Apakah Yesus mampu berbuat sesuatu tanpa diperintah oleh Tuhannya? Jawabannya tidak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti apapun kemudian yang Yesus lakukan itu atas izin siapa? Yang mengutus dia. Apapun perkataan Yesus yang diucapkan di luar daripada kata-kata manusia pada umumnya, itu perkataan bukan dari dirinya sendiri, tapi perkataan yang diperintahkan oleh yang mengutusnya untuk ia katakan. Jadi orang waras tidak akan pernah mungkin menuhankan Yesus. Apapun yang dikatakan oleh Yesus, akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah sekarang kita lihat nih, itu dari dirinya sendiri atau dia diperintahkan untuk mengatakan itu? Ternyata diperintahkan. Aku mau bangkitkan orang mati. Aku mau bangkitkan nanti di hari kemudian. Siapa yang memerintahkan dia? Atas izin siapa? Ternyata atas izin Tuhannya. Orang waras tak mungkin menuhankan dia. Tapi menuhankan siapa yang ada di belakang dia. Yang membackingi dia. Itulah yang dituhankan. Makanya ketika manusia waras mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, tujuannya bukan ke Yesus. Tujuannya sampai kepada Bapa yang mengutus dia. Orang waras itu tidak semudah itu dikibolin dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Itu yang pertama. Kedua,
Pernyataan ibu yang mengatakan dalam kitab Anda itu ada kata munafik. Sekali lagi saya katakan, Kristen di Indonesia akan punah sepunah-punahnya kalau tidak ada bantuan Al-Quran. Itu saya yakin 100%. Sedangkan mereka kemudian melakukan penekanan-penekanan dengan bom, dengan senjata, mereka masih minoritas. Ya, apatah lagi kalau mereka tidak menggunakan itu dan tidak menggunakan Al-Quran sebagai tameng kemudian untuk menyebarkan kekristenan. Hipokriton itu, Ibu, bukan munafik artinya. Hipokriton itu bahasa Indonesianya adalah suka berpura-pura. Suka berpura-pura belum tentu munafik. Ya. Yang dikatakan munafik itu berpura-pura menjadi Islam. Itu munafik. Berpura-pura menjadi hamba Allah. Munafik. Berpura-pura menjadi pengikut agama Islam. Munafik. Tapi kalau hipokriton, orang yang suka berpura-pura. Belum tentu berpura-pura Islam, belum tentu. Tapi yang dikatakan hipokriton itu orang yang suka nyamar-nyamar maksudnya. Nah, apakah saudara ibu ini termasuk? Termasuk. Kenapa? Karena berpura-pura sebagai pengikut Al-Quran dengan menggunakan kata munafik. Sanari itu. Kita ini orang Indonesia ini ya, makan tahu tempe orang-orang cerdas. Ketika ada pernyataan-pernyataan yang lugas, yang menyentuh sampai ke akal, disadari itu. Jangan ditepiskan. Ketika saudara mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan. Dia tidak bertuhan, tapi dia berbapa. Aduh, yang dikatakan Bapa dalam konsep Yudaism itu adalah Tuhan. Kenapa mereka mengatakan diri mereka anak Tuhan dan Tuhan yang disebut mereka dengan sebutan Bapa? Kenapa? Karena mereka merasa adalah golongan, adalah kaum, adalah bangsa yang intim, yang dekat kepada pencipta langit dan bumi dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Maka mereka mengibaratkan Tuhan itu adalah Bapa mereka dan mereka adalah anak Tuhan. Itu yang dimaksud. Tapi apakah mereka tidak bertuhan? Mereka bertuhan. Yesus itu jangan Anda kira ateis. Janganlah dilipat gandakan itu kesalahan-kesalahan yang sudah fatal begitu. Yesus itu adalah orang yang soleh. Dia orang beriman. Dia seorang muslim yang taat. Yang tidak melakukan pekerjaan dan tidak menyebut perkataan tanpa dia sandarkan kepada siapa yang mengutus dia. Muslim dia. Dia bukan ateis. Jangan dituduh yang macam-macam Yesus itu. Kalau kemudian Anda mengatakan, kenapa selalu mengais-ngais kitab kami loh? Kan nyata sudah kita lihat. Kata munafik itu ngambil dari mana? Lembaga Kitab Indonesia tidak akan mungkin kemudian bisa mengkristenkan orang Indonesia kalau dia tidak menggunakan Al-Quran sebagai lapis dua di dalam mengajarkan ajaran kekristenan mereka. Hari ini kita buktikan kata munafik. Coba. Jadi ketika orang akalnya berfungsi, maka dia akan mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Kenapa? Kitabnya orang Kristen yang mengaku ribuan tahun sebelum Islam saja niru-niru Quran. Bukti Al-Quran itu adalah kalamullah. Bukan Al-Quran yang meniru kitab Anda. Makanya Al-Quran menyeru, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu melelehkan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa demikian melakukan demikian, maka kata Allah, mereka itu adalah orang-orang merugi. Kenapa kami selalu merujuk kepada Allah? Allah, Allah, Allah. Karena Nabi mencontohkan itu. Ketika Yesus ditanya, siapakah engkau Yesus? Dan ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini Simon? Apa yang dikatakan oleh Simon? Engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias. Nah, di mana Simon mengatakan engkau adalah pencipta langit dan bumi, engkau adalah Bapa itu sendiri? Di mana itu? Simon Petrus, orang terdekat kepada Yesus, mengatakan engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah Mesias. Mesias itu apa? Nabi. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Engkau benar. Bukan manusia yang mengajarkan engkau, tetapi Bapa yang ada di surga. Tuhan yang mengajarkan untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Dalam arti kata orang yang dekat. Orang dekat itu adalah orang saleh. Orang saleh itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang intim dengan Allah. Bukan berarti Tuhan punya anak. Ini yang harus ibu sadari. Ya,
Sadari dong itu. Orang-orang tercerdas di antara kalian itu gimana mau dijawab, sudah panjang menjadi banget. pengikut Yesus. Anda selamanya menjadi antikristus kan tidak bagus, Ibu. Silakan. Iya, ya jadi gini Pak ya, jadi jelas ya Anda mengatakan Mesias itu adalah nabi. Mana Entah, tadi ada pertanyaan ujung-ujungnya? Nyuma, bisa dijawab, Bu Uti? Sebentar dong, biarkan saya menjawab kok itu. Ya, dijawab Saya ya. cara saya menjawab ya. Bagaimana ujungnya? Dari mana Anda mengatakan Mesias itu adalah nabi? Mesias itu artinya dia yang datang dalam nama Tuhan, dia yang diurapi oleh Roh Kudus, dan diurapi bukan seperti mengurapi Raja Daud, Raja Saul, bukan begitu. Itu sudah jauh, udah bergulir itu maknanya. Yang diketahui oleh para murid Yesus itu Mesias itu dia yang datang dalam nama Tuhan, dia yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Bahkan ketika Yesus mengaku Mesias, dia dihukum mati di dalam Matius 26 itu. Karena apa? Itu kata krusial sekali. Dengan mengaku Mesias itu mengaku anak Allah. Dengan mengaku anak Allah menyamakan dirinya dengan Allah. Karena orang Yahudi itu malah sedang menanti-nanti kedatangan anak Allah itu. Hanya mereka saja tidak mau menerima Yesuslah penggenapannya. Karena mereka maunya datang dalam kemuliaan, bukan dalam kemiskinan seperti Yesus yang tukang kayu itu. Anda jangan mengatakan bahwa Mesias itu adalah nabi. Oh maaf, itu nggak ada dalam kamus kami. Anda membohong-bohongi. Lalu pun Anda bermain-main dengan kata munafik. Saya kan tadi bilang, saya nggak pakai kata munafik yang di dalam bahasa Indonesia. Karena saya ini pembaca kitab-kitab yang lain. Ya, kalau Anda mengatakan itu pura-pura, ya bolehlah pura-pura. Tetapi kandungannya kan seperti itu. Dan kata munafik itu bahasa Arab, bukan bahasa wahyu dari Tuhan, dari Allah yang mengatakan itu. Enggak, dalam bahasa Arab. Karena anak padannya akar katanya memang berasal daripada bahasa Arab, bukan berarti kami mencuri firman Tuhan Anda. Itu kan bahasa, bicara bahasa. Kan saya bilang jangan bicara bahasa, kita bicara tentang ketuhanan. Nggak ada urusannya dengan kata munafik, lalu Anda mengatakan kami mencuri, lalu kitab kami salah. Itu hanya padanan kata bahasa yang diambil dari, akar kata diambil dari bahasa Arab. Banyak sekali memang bahasa Di Bible ada kata munafik, Bu Uti. Saya stop dulu, biar nggak melebar. Di Bible ada kata munafik, A ada, B tidak ada. Maaf sekali ya, maaf sekali. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah bahasa dari Tuhan, ya enggak juga. Pertanyaan sederhana Bu Uti dari moderator, biar nggak melebar. Apakah di Bible ada kata munafik? A ada, B tidak ada? Ya ada, ya tetapi ingat ya satu, bukan tidak berasal ada, dari. Baik, tidak ada. Ada kata munafik yang saya Di mana? Di mana? tadi. Bang Juma mau pengen tahu di Hai mana? orang-orang munafik, saya baca ya, hai orang-orang Ya, munafik. silakan. Dan kata ini sudah keluar dan diartikan ke dalam bahasa munafik. Ya jangan arahkan saya ke yang ini ya, saya tidak Ya di bicara mana ini, Bu Uti? saya- Langsung bawa data Bu Uti. Ya tadi kan Pak Juma bilang munafik itu di mana di dalam kekristenan. Nih saya buka ya sebentar, saya buka. Ya hai orang-orang munafik, kamu membasuh mukamu kata Yesus. Itu ada di dalam kitab kami, tapi dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia diambil dari akar katanya bahasa Arab, bukan diambil dari Al-Quran. Al-Quran belum ada sebelum Alkitab itu jadi. Ini kan hanya bicara tentang akar kata. Banyak kok bahasa Arab itu, contohnya apa ya, yang berasal dari akarnya. Memang akarnya ya, kata dasarnya dari bahasa Arab dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi bukan berarti mencuri ya Quran kalian. Loh, Quran kalian belum ada kok. Ini hanya soal bahasanya. Begitu aja kok jadi masalah. Iya kan? Nah sekarang saya mau bilang tadi itu, jadi lupa kan kamu begitu ya. Yang munafik kalau tempat kami, Anda menolak bahwa kata munafik di tempat kami dengan menyamanyamakan, bolehlah saya bilang menyamanyamakan ya. Berpura-pura ya mengambil Al-Quran. Bagaimana Anda mengatakan Alkitab kami berpura-pura mempercayai Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu ada tahun berapa? Nggak dikenal loh di dalam kitab kami. Jadi kami nggak akan pernah mengambil-ngambil referensi dari Quran, karena di dalam kitab kami nggak mengenal kitab Anda. Tetapi justru sebaliknya kitab Anda lah yang datang belakangan mengambil-ngambil di dalam itu dikatakan di mana bukti-buktinya gitu kan, bukti-buktinya Taha 133, mana bukti-buktinya? Bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Ini kan Anda memutar balik. Mana pernah orang Kristen mengambil-ngambil apa-apa yang ada di dalam Quran? Nggak ada tertulis, nggak ada perintahnya. Ya, nggak ada perintahnya kata si fulan siapa tuh yang ada di Al-Quran yang tidak tercatat di kitab kami. Tetapi justru di tempat Anda, Alkitab adalah cahaya, Alkitab adalah kebenaran. Kamu tidak ada pada jalan yang sebenarnya sebelum mengikuti Alkitab, Taurat, Injil, dan Zabur. Terbalik Pak Juma, jangan asal ngomong gitu loh.
Yesus Anda mengatakan dia bertuhan. Itu kan kata kitab Anda bolak-balik saya bilang. Kitab Anda mengatakan Isa yang salah nama itu harusnya kan Yesus. Isa itu adalah punya Tuhan. Enggak, di tempat kami enggak kayak gitu. Anda tidak bisa menjawab. Di tempat Anda dikatakan Tuhan itu dialah yang membangkitkan orang mati dan Yesuslah yang membangkitkannya. Ya, di tempat Anda bahkan mengakui bahwa Isa itu juga sekaliber Tuhan Anda, hanya dilabelkan seizin Allah. Tetapi saya mau kasih tahu, Tuhan kami dia tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada siapapun. Dia memberikan kemuliaannya itu hanya kepada anaknya, karena anaknya itu berasal daripada dirinya sendiri. Aku tidak pernah memberikan kemuliaanku pada siapapun. Dan kemuliaan itu, kalau kamu mau baca di tempat kamu, kemuliaan Allah itu ada semua di Isa, bukan di Nabi Muhammad. Ya, yang Allah itu pemilik yang gaib-gaib. Isa tercatat di situ. Allah itu membangkitkan orang mati. Isa tercatat di situ. Allah itu memiliki tahta gitu kan. Isa tercatat, dia terkemuka di bumi dan di akhirat. Allah itu katanya dia mengampuni dosa. Allah itu dia maha tahu. Isa semua tercatat di situ. Hanya dilabelkan atas Pertanyaan izin kedua Allah. Bang Juma, Ya. Apakah Jadi Yesus saya- bisa sebentar. berkata-kata dari dirinya Ya, sendiri? sekarang apakah Yesus bisa berkata-kata dari diri sendiri? Sebagai dia manusia, masa dia mengatakan dari dirinya sendiri? Tetapi ketika ditanyakan mana Katanya Tuhan yang Tuhan. memberikan, mana Tuhan yang memberikan kuasa kepada dirimu? Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kuasa itu, Elohim itu diam dalam diriku. Aku dengan Bapa adalah satu. Aku diam di dalam Bapa, Bapa diam di dalam aku. Sebagai manusia, aku menyebut diriku anak manusia. Sebagai manusia, aku berkata-kata dalam kapasitasku sebagai Dijawab dulu manusia. dong pertanyaan Bang Tetapi Juma, sebagai- kenapa ini aku jawab. Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Nah, ini Kenapa? aku jawab. Yesus mengatakan aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Ketika ditanya mana yang memberikan perkataan, dia mengaku yang memberikan perkataan itu diam dalam aku di dalam dia di dalam aku. Bapa itu roh, jadi jangan sama-samakan. Sekali lagi, jangan sama-samakan. Bapa kami itu roh, dan roh segenap kepenuhan kerohnya itu diam dalam diri Yesus, menjadi satu pribadi, satu oknum, satu Tuhan yang kuasa. Sebagai Udah manusia cukup, dia kira-kira udah mengatakan, panjang ya Bang Juma harus dia punya tidak jawab. bicara dari dirinya sendiri, tetapi karena Tuhan ada di dalam dirinya, Oke, dia gantian melakukan Putih. semua pekerjaan Tuhan. Gantian Anda Kamu kepanjangan. jangan Silakan Bang Juma. kelojotan, sebagaimana Pak Juma menyerang-nyerang, jangan kelojotan. Oke, kamu, gantian. Andi. Silakan Bang Juma. Kelojotan kamu, ya, takut kamu. Ya, jadi Takut. ketika berbicara mengenai munafik, kita sudah melihat poinnya ya. Mengatakan, Bu Uti mengatakan bahwa Al-Quran yang meniru Bible. Itu Lah emang bullshit. iya sekarang Bullshit itu. 133 jawab Bullshit. saya. Bullshit. Itu ada Bullshit. ayatnya. Bagaimana Bullshit. mungkin? Itu tipuan Kalau orang-orang bukan, muda. Dengerin kalau dulu, tidak Bu Uti, mau TikTok tunjukkan apa? Mau di mana TikTok? ada Isa yang lain. di Ya dengerin luar dulu Bang Juma Alkitab. lagi dong. Tunjukkan di Jadi- mana ada Musa yang lain di luar Alkitab. Astagfirullah, Di bocor mana bener ini ada kenal pot Daud nih. yang lain di luar Oke. Alkitab. Ya, Kalau jadi tidak ada ya memang kata saya benar. Nggak bisa Jadi- Pak Juma nyala-nyalain menyelewengkan ayat orang, nggak bisa. loh, yang kita buktikan hari ini yang Anda menyelewengkan berhadapan kitabnya dengan sendiri saya gimana? Ketika Anda menyalah-nyalakan, saya Kan- sih nggak Budi, masalah tentang iman Anda. Nggak tunjukkan Bukan masalah. umat kasihnya, Islam, Budi. bukan umat Islam yang membuat Bible sehingga ada kata munafik di dalam. Kalian Tidak sendiri yang masalah soal meniru-niru munafik. Al-Quran. Sekarang lupakan munafik. Oke, saya nggak pakai Enggak kata bisa munafik. begitu. Saya nggak pakai kata munafik karena itu hanyalah akar kata Nggak boleh bahasa gitu, nggak Arab. boleh, nggak boleh. Bukan Putih, akar gantian kata Putih, dari biar Bang Juma Al-Quran. lagi dong. Al-Quran Gantian dong. Belum ada itu Nggak hanya boleh, nggak dari boleh. bahasa Bisa gantian Arab. nggak Putih? Bukan berarti dari Al-Quran, bukan. Itu Putih kan bisa hanya gantian. bahasa Arab. Al-Quran itu Gantian membahas dong. kitab-kitab terdahulu, itu benar. Al-Quran membahas kitab-kitab terdahulu, itu betul. Tapi Al-Quran meniru-niru kitab terdahulu, itu bullshit. Itu tuduhan orang yang suka ejakulasi di kamar mandi sendiri. Itu dan itu. Jadi gini, Al-Quran itu dituliskan 1400 tahun silam. Kitabnya Kristen Indonesia yang tertua itu dituliskan tahun 1612 di Jakarta, di Batavia, dalam bahasa Melayu. Oke, itu selisih berapa tahun itu kira-kira dengan Al-Quran. Lalu kemudian resmi lembaganya itu tahun 1954 baru resmi. Nah, sekarang kira-kira yang meniru adalah yang dituliskan 1400 tahun silam atau yang dituliskan nanti tahun 1600. Ayo, LAI yang meniru meniru. siapa?
Selisihnya Al-Quran, penulisan Al-Quran dengan kitab Anda di Batavia itu 1000 tahun, Bu Uti. Al-Quran sudah dituliskan tahun 600-an, kitab Anda baru dituliskan dalam bahasa Melayu itu tahun 1600 di Batavia. Dalam bahasa Melayu. Makanya ada kata munafik. Nah, sekarang siapa yang meniru, siapa yang merampok di situ? Itu yang pertama. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu sekaliber dengan siapa? Dengan Tuhan kami. Apa yang menjadi acuannya? Anda meninggalkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tidak mungkin sekaliber dengan Allah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Tidak mungkin sekaliber dengan Allah. Lalu yang mana yang Anda jadikan sekaliber dengan Allah? Yaitu Nabi Isa alaihi salam menghidupkan burung dari tanah liat. Berarti Anda mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus. Itulah yang dimaksud munafik. Ketika Nabi Isa menghidupkan burung dari tanah liat, Anda akui dia Yesus. Ketika Nabi Isa itu kemudian dikatakan manusia suci, Ibu Uti akui itu adalah Yesus. Munafik Anda itu. Lalu kemudian Anda mengatakan, Suaranya hilang, Pak. Mana itu? Halo? Kemute Gurunda. Mute sendiri itu. Bang Juma mute sendiri. Permute dibuka Bang Juma. Mungkin ada telepon atau apa? Ya sambil Udah lah ya. menunggu Bang Juma ya. Sabar dulu. Ya Bang Juma udah mulai. sorry, ada telepon Mas. Sorry. Ya. Coba kita lihat bagaimana letak kemunafikan Anda. Nyata kan? Yesus Anda katakan lebih mulia daripada Rasulullah Muhammad SAW. Sementara di kitab Anda, Yesus itu terkutuk. Yesus itu terhina. Yesus itu adalah manusia yang terhina. Manusia yang dikutuk, yang jadi tumbal. Yang darahnya dihisap. Ya, dagingnya dimakan oleh mereka yang menjadikan dia Tuhan. Terhina sekali. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW, seantero dunia itu memuliakan dia. Kalau Yesus Anda tidak muliakan, Anda hinakan dia. Di hadapan Tuhannya Yesus, Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Yesus kapan mengajarkan itu? Makanya dikatakan percuma mereka menghormat, percuma mereka memuji dengan mulutnya. Sementara pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan manusia. Terakhir, kita buktikan bagaimana ibu ini munafik. Orang-orang yang suka berpura-pura maksud saya. Orang yang suka berpura-pura itu di dalam Islam disebut munafik. Kita lihat. Ulangan 18, nomor 18. Siapakah Nabi yang sama seperti Musa? Sedunia Kristen akan teriak dengan lantang. Yesus! Yesus Nabi atau bukan? Bukan! Yang mana yang benar ini, wahai munafik? Yesus itu sama seperti Musa Nabi? Atau Yesus itu bukan Nabi? Nah, bingung kan kalian? Bingung kan kalian? Ya, juga Pak. Katanya udah tutup, saya juga mau tutup abis ini. Yang sama seperti Musa siapa, Bu Uti? Ya, Yesus. Berarti Yesus Nabi? Yesus Nabi dan Tuhan. Sekarang makanya saya jawab ya. Udah jawab. Musa Nabi dan Tuhan. Udah, makanya jangan ini TikTok. Udah ya. Waktunya ya. Musa Nabi dan Tuhan. TikTok, Pak, repot Pak. Teriak-teriak nggak ada gunanya, nggak berani. Jadi berhenti melakukan kebohongan, Bu Uti. Ya, sekarang saya melakukan tipu-tipuan. Jangan Anda mengajarkan tipuan, mengajarkan sesuatu yang isinya bohong, dusta, Anda anggap sebagai sebuah kebenaran. Ya, sekarang saya jadi Nabi yang sama seperti Musa itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini kan artinya kan salah kan? Allahu Akbar. Ya, yang salah. Nah, Apanya yang sekarang salah? Anda mengatakan sini dengarkan saya. Dengarkan saya, Anda akan saya buat malu hari ini ya. Anda akan malu, termalu-malu. Ulangan 18, mari kita baca ya. Ulangan boleh. Silakan. Mari kita buka. Silakan. Anda ingin mengatakan, enggak usah terlalu jauh ke sana. Anda ingin mengatakan ulangan 18 nomor 18 itu Yesus? Ayo kita buka. Beranian siapa? Saya sudah buka. Buka, ayo kita tantang. Sekarang topiknya ini ya. Ini moderator topik, enggak boleh pindah topik kecuali siapa yang sama dengan Musa. Ya, nggak boleh pindah topik ya. Awas kalau pindah topik. Buka. Silakan. Buka ya. Saya tolong buka, saya nggak bisa buka, tolong bukain ya. Ya. Ayo ulangan 18. Ulangan 18. Ya, saya bacakan. Siap. Berarti Nabi Musa itu sudah naik level jadi Tuhan juga ternyata. Bentar, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku apalagi ini ketutupan ya, ini ketutupan ini mana? Lagi.
kecilin Pak Andi, enggak ketutupan ya. Aku baca di Alkitab aja ya. Seorang ulang 18 saya 18 ketutupan itu enggak kebaca. Soalnya ketutupan itu tuh. Ya sebentar ya. Nih ya ayat 15 dari ayat 15 dulu dong. Jangan itu ayat berapa? Ayat 15. 15. Nah, 15. Ya, seorang nabi dari tengah-tengahmu gitu kan akan kubangkitkan ya seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudaramu ya. Muhammad bukan saudara orang Israel ya. Nah, lanjut aja dibaca dulu ya, baru dan putuskan. sama seperti aku ya, sama seperti Musa yang punya mujizat ya. Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 16, jangan lari, jangan kamu kelojotan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Nah, ya kan kita buka di Gunung Horeb. Keluaran 20, apa yang mereka minta? Ya, jangan sembarangan ya. Dikatakan itu, seluruh bangsa itu, Keluaran 20, seluruh bangsa itu menyaksikan guru gemuntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap, maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Oke, ini dia. Ya, seorang nabi dari tengah-tengahmu ini adalah permintaan dari bangsa Israel ketika Elohim itu menampakkan diri, jangan dalam wujud yang membuat mereka mati. Mereka hanya minta dalam wujud sebagai nabi. Yesus itulah adalah Tuhan yang menampakkan diri dalam wujud seorang nabi ya. Di dalam ayat yang ke-17 ya. Biar dia. Lalu berkata Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Jadi jelas ini begini aja pertanyaan sekarang adalah permintaan. Sebentar Buti biar enggak panjang. Ya, siapa ya nabi itu? Siapa nabi itu yang Anda maksud? Sebut nama cepat. Nabi itu adalah Yesus dan Yesus. Oke, berarti Yesus adalah nabi. Silakan. Anda diam. Anda diam dulu, Bang Juma yang ngomong. Di awal Anda mengatakan Yesus yang Tuhan menampakkan. Buti Anda diam dulu, Anda sudah menjawab. Aduh, Buti. Kalian udah standby dulu pendek-pendek. Jangan khotbah gereja, hoi. Anda udah jawab, nabi itu menurut Anda adalah Yesus. Itu loh. Jadi ini teman-teman ya ke penyelewengan. Udah Buti, diam dulu. Anda udah jawab, nabi itu adalah Yesus. Bang Juma jawaban Buti. Bang Juma lagi silakan. Yesus yang adalah Tuhan menampakkan. Ya udah diam dulu. Yang mau dicari adalah nabi bukan Tuhan. Itu konsep. Oke, Tuhan yang menampakkan. Aduh, topik hari ini siapakah nabi itu? Anda menjawab Yesus, bukan Tuhan yang dicari. Siapa nabi itu? Nabi bukan siapa itu Tuhan adalah itu. Tuhan yang menampakkan diri tanpa Aduh, Buti. Ini nggak mau dia TikTok kalau gini gitu loh. Cuma silakan gantian dong. Ternyata jawaban Buti, Bang Juma, nabi itu adalah Yesus. Silakan. Coba kita lihat tipuan dan kebohongan saudari kita ya, Ibu Uti ya. Kalian pamerkan di depan mata banyak orang. Di dalam kehidupan keberagamaan. Saya hanya membacakan ayat waktu siapa ini? Waktu Bang Juma ini gantian. Ini giliran saya, Buti. Ini giliran saya. Baru membacakan ayat, baru baca ayat. Anda dari tadi sudah ada 5 menit nyerocos itu. Saya baca ayat. Menjual tipuan. Saya jelas yang Anda menjual tipuan, menjual kebohongan. Nabi oleh Musa itu adalah. Biar dulu, Bang Juma sabar aja dulu. Ulang pertanyaannya pendek kok. Mereka mati di mute. Iya di mute dulu dong. Sebentar ya, Mbak Uti. Maaf ya di mute dulu lah. Gitu loh gantian. Tidak bisa, ini waktunya saya. Anda kan udah jawab tadi Ibu Ti. Topiknya begini nih. Atau di-kick aja Ibu ini, dia penyesat. Ya kan gini tadi topiknya kan. Gini banyak izin. Menjelaskan. Ya izin di sini topiknya. Siapakah Nabi itu di sini kan? Ibu Ti udah jawab Yesus. Ya udah selesai. Ya udah terserah. Ya udah Yesus adalah Nabi. Ya sekarang Anda standby. Kalian mau bilang kemana? Ayat 16 sekarang saya. Ya Anda standby dulu, Bang Juma akan mengkantar itu. Gantian silakan Bang Juma. Buti saya katakan kepada Ibu dengan saya di timing Pak. Astagfirullahaladzim. Jamnya saya baru. Aduh. Buti, dengarkan saya Buti.
Orang Indonesia itu cerdas-cerdas, Buti. Dengan cara Anda menipu kayak begini, Buti, mengharapkan orang mau murtad, malah nanti dengan cara tipuan Ibu, Kristen-Kristen Indonesia itu akan habis menjadi mu'alaf. Ini waktu saya Pak Juma, belum ada saya bilang gantian, belum ada, ini waktu saya Pak Juma, Andalah yang menyerobot. Diamlah Tante, sakit kuping orang dari Ya, tadi iya kan pun. kalian hanya mau mendengar apa yang kalian mau. Enggak, Tapi kan saya, ini kalau Buti, kalian ini saya selesai moderator dulu, ya, saya mute dulu ya, dengerin dulu Buti, dengerin dulu ya, dengerin ya. Yang mau dibuktikan di sini adalah siapakah Nabi itu. Ibu Buti udah jawab Yesus, ya udah. Sekarang Pak Juma akan saya tanya Nah, itu kan sama maunya siapa kalian. Nabi itu kan gitu kalau diskusi. Nah, sekarang saya mau tanya aja, ayo TikTok aja lah ya. Ya TikTok silakan. Siapa Nabi itu menurut Anda? Siapa Nabi itu? Pak Juma, kalau dikatakan ya bahwa Pak ya ini TikTok ya, silakan jawab setelah itu saya selesai ya. Sekarang gini ya Pak Juma, kan disatakan di situ Anda mau kemanakan ayat yang ke-16, jangan pura-pura nggak tahu, jangan pura-pura nggak Iya, lihat, silakan aja, nggak jangan apa-apa. hilangkan ayat orang Kami ini. mengimani, nggak apa-apa, Sekarang, ya, Buti. sekarang Kalau pertanyaannya. itu adalah Yesus, alhamdulillah. Nah, sekarang Nggak pertanyaannya, masalah. Emang apakah kenapa ini rupanya? adalah Muhammad? Dari mana Muhammad bisa menampakkan diri dalam Ya. wujud seorang nabi? Oke, Saya Anda nanya, standby. Muhammad dari mana? Ini kan konteksnya. Ya udah, Tuhan Anda udah yang bertanya, menampakkan Bang Juma diri menjawab. tanpa membuat mereka mati. Anda bertanya tapi menjelaskan Ya, loh. jawab. Ya Muhammad udah, Anda adalah diam ya. Muhammad menampakkan diri. Dia Ibu, Anda adalah perempuan Tuhan. loh, kami hormati Ya, perempuan di sini Tunjukkan ya. kepada saya bahwa Muhammad adalah Astagfirullah. Ya, kami hormati perempuan loh, Bu. Ya gantian ya, Iya, silakan Bang Juma. tunjukkan jawabnya. Kelihatan Karena Buti panik karena Muhammad adalah pendeta Tuhan itu sendiri. Silakan. master dari mereka itu Ya, sudah silakan, Bang mualaf. Juma. Panik dia ini. Kamu Buti, yang panik. Orang Buti saya mau saya ngomong nggak katakan, dikasih waktu bicara. semakin Anda seperti ini caranya berdialog, semakin akan mualaf semua orang-orang Pak Kristen Juma, yang orang hebat-hebat melihat itu. Bapak Standby dulu, Ya ampun. Daripada dengan Astagfirullahaladzim. cara-cara seperti Ibu ini, ya kasihan Kristen nanti kosong, tidak ada yang bayar perpuluhan nanti ke Ibu. Kalau semua mualaf. Kita dialog yang baik-baik aja lah, Bu. Kalau Ibu mengatakan Yesus itu adalah Nabi, kami aminkan. Kenapa kami beriman kepada Yesus yang adalah Nabi? Udah selesai. Kalau Anda katakan dia adalah Tuhan, tidak mungkin. Kenapa? Karena di dalam kitabnya Bani Israel, bilangan 12 nomor 6, pencipta langit dan bumi itu menerangkan bahwa, dengarlah firmanku ini. Coba, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan berbicara dengan dia dalam mimpi. Berarti Tuhannya berbeda. Ketika ada nabi, Tuhan itu tetap ada. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah nabi yang adalah Tuhan, Anda kena. Itu larinya ke pagan itu. Itu larinya ke pedon dan juga teos. Ya, teonnya ketemu dengan teosnya, nggak boleh. Nggak bisa, nggak nyambung itu konsep di luar daripada ajaran Samawi. Ya, sudah saya jawab, Pak. Ini kan Astagfirullahaladzim. Loh, ini kan TikTok. Gimana sih? Saya Ya, ngikutin aturan kalian. astagfirullahaladzim. Jangan panjang-panjang. Tolong TikTok. dikandangkan Saya dulu bilang. nih. Loh, yang nggak Dikandangkan bisa dulu dong. Anda bicara tentang Dikandangkan terus. Ini waktu saya, Bu Uti. Oh, kan Sabar enak dulu, ya. Tadi gantian katanya Buti. TikTok. Anda perempuan loh, kami hormati loh Aduh, perempuan. Ya udahlah. Tolonglah Tenang, diskusi Buti, dengan tenang. baik lah. Ingat ya, saya keluar karena dicurangi, bukan karena saya kalah. Maaf. Ya, Anda tidak akan mungkin kalah. tidak ada yang Anda nggak mengusir mungkin Ibu. kalah. Nggak Kami hanya mungkin mau Anda mengatur kalah, nggak supaya baik-baik semua. Kalau Nggak Ibu mau mungkin. keluar silakan, nggak masalah. Yang jelas kami nggak mengusir gitu loh. Ya. Jadi Silakan, ketika Bang Juma, bilangan lanjut. 12 nomor 6 di tengah-tengahmu ada nabi, maka aku Allah menyatakan diri kepada dia melalui mimpi dan penglihatan dia. Berarti ketika Yesus Anda akui adalah nabi, berarti dia itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ini data loh, Bu. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan dia sama seperti Musa, berarti udah selesai, kelar masalah. Dia adalah nabi yang sama seperti Musa, nggak masalah di situ. Cuman yang menggelikan kemudian adalah ketika nabi itu datang kepada manusia, nabi itu senantiasa mengucapkan kata bismillah. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu. Bismi anoki. Nabi itu selalu mengatasnamakan diriku dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Yesus tidak pernah membawa data itu. Dia tidak pernah membacakan Bismi. Tidak pernah. Anoki. Tidak pernah dia mengatakan begitu. Dan sekali lagi,
Kitab Anda itu bukan firman Yesus, bukan sabda Yesus kitab Anda itu. Kitab Anda itu adalah perkataan orang-orang yang menuliskan tentang Yesus. Berarti semakin jauh dari nubuatan. Kenapa? Karena firman yang diberikan oleh Allah kepada Nabi yang sama seperti Yesus, Musa, itu ditaruh di mulutnya. Lalu kemudian ucapan itu, firman itu diawali dengan nama Allah. Nah sekarang kalau saya tanya, mana firman Allah yang ditaruh oleh Allah di dalam mulutnya Yesus? Mana? Tunjukkan pada saya. Ada? Mana? Anda tunjukkan Lukas, itu adalah perkataan dari mulut Lukas. Anda tunjukkan Markus, itu perkataan dari mulut Markus. Anda tunjukkan Petrus, itu perkataan dari mulut Petrus. Anda katakan Paulus, itu adalah perkataan dari mulut Petrus. Saya tanya, mana firman yang ditaruh oleh Allah di mulutnya Yesus? Tunjukkan kepada saya. Terkumpul di mana itu? Di Markus. Oh, Markus itu adalah perkataan yang berasal dari mulut Markus. Yang saya minta, yang berasal dari mulut Nabi yang sama seperti Musa. Tanya ke kami Islam, mana firman Allah yang ditaruh di dalam mulut yang Nabi yang sama seperti Musa? Ayo jawab Bang Handi. Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar. Paham ya? Paham ya? Al-Quran itu ketika dibacakan selalu diawali dengan menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha penyayang lagi maha pengasih. Kelar kan masalah? Kelar. Kelar cepat. Gitu Boti. Jadi jangan menggunakan cara-cara tipuan. Anda kalau mengatakan Anda benar dengan cara nyolot, dengan cara tipuan kayak begitu, akan semakin ramai orang menjadi mu'alaf. Kristen akan semakin hening. Gereja akan semakin sepi. Bisa-bisa, bisa-bisa gereja dijual. Ini saya ditelepon 3 hari yang lalu, ya. 3 hari yang lalu, teman saya, guru saya dari Penijam, itu nelpon ke saya. Bang Zuma, ini ada gereja mau dijual. Kita sementara rapat ini, mudah-mudahan kita mampu untuk membeli. Nah, Insya kita Allah dengar mampu. ini. Insya Allah. 1 bulan, 1 minggu ke depan ini dengar kabar. Ya, guru saya yang nelpon ke saya, anakku Anda berada di mana? Saya di jalan ini, Bib. Limasa Habib, apa kabar Habib? Antum sehat? Iya sehat anakku. Ini saya ingin mengabarkan ada tokoh agama yang datang ke kita. Ini sementara kita lobby untuk pembelian gereja. Gereja mereka mau jual. Nah kalau Bu Uti masih tetap kayak begini, wah bisa kosong gereja-gereja di Indonesia nih. Bisa kita beli semua nanti. Makanya sampaikanlah kebenaran dari agama Anda dengan kebenaran dan dengan kebenaran. Tapi nggak bisa juga. Karena dasarnya nggak ada kebenarannya, kayak mana itu? Kata munafik aja kedustaan yang diambil dari sana. Saya kira begitu ya, Bang Handi. Terima kasih banyak atas. Bentar dulu, jangan ditutup dulu. Saya mau bertanya ke Bang Juma. Baik. Iya. Tadi ada di sana pertanyaan singkat Bang Juma ke Ibu Uti. Saya ulang kembali. Siapa Nabi yang Anda maksud di situ? Seperti Musa. Dia udah menjawab Yesus. Artinya Ibu Uti udah mengakui bahwa Yesus adalah Nabi. Kan clear di sana ya? Iya, clear. Kan tadi di awal dia mengatakan. Siapa bilang Yesus itu adalah Nabi? Yesus itu bukan Nabi. Di awal. Di awal saya pancing menggunakan Ulangan 18. Iya, betul. Lari kepada Yesus itu adalah Jadi Nabi. Argumentasinya sendiri dihajar sendiri gitu ya? Iya. Gitu. Sayangnya Satu. otaknya rusak Bang Andi. Kedua, siapa sih sebenarnya yang munafik? Sesuai penjelasan Bang Juma ya. Al-Quran itu sudah ada baru Indonesia Merdeka LAI tahun 1954. Baru ada diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Duluan mana Al-Quran? Resmi. Ya, resmi. Duluan mana Al-Quran ditulis daripada LAI tahun 1954? Resminya. Nah, siapa yang munafik yang make istilah-istilah? Kan gitu ya Bang Juma ya? Iya. Ya, jelas di sana. Bang Andi. Ya, silakan Meme Bos. Waktu saya kan masih ada sekitar 1 jam lagi. Tutup lagi dulu dengan closing lah, biar waktu saya masih ada 1 jam lagi nih. Nggak, udah lanjut aja sama Bang Juma, lanjut. Iya, saya belum zuhur Bang. Dialog tadi itu memang benar, bagus. Bu Uti nyambungnya pun sudah bagus, tetapi kan Bu Uti tidak memahami strategi yang saya bangun. Memang dialog saya dengan Bang Juma tadi, saya tidak fokus untuk menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, tetapi strategi saya kan berbeda. Saya biarkan aja dulu Bang Juma itu menyerang tentang ketuhanan Yesus, tetapi di closing statement nanti saya akan jelaskan. Ya udah closing lah Bang. Closing lah Bang. Supaya apa? Supaya dialognya itu kan tidak lari daripada topik. Kenapa Bang Juma dialog tadi menyinggung tentang ketuhanan Yesus, tentang ketuhanan Yesus? Saya tidak mau nyambung di situ karena saya mempunyai strategi bahwa saya nanti di saat closing nanti saya akan tutup semua dengan itu, dengan jawabannya.
Oke, kalau Ya, dah, begitu Om silakan, Meme silakan. silakan di closing atau ada statement kembali ke topik munafik itu, silakan. Oke, sebelum dilanjutkan, saya ada informasi ini cukup penting ya. Jadi begini ya, ini juga pemberitahuan kepada semuanya, khususnya saudara saya, yang saudara seiman, bahwa ada beasiswa S1 bagi anak-anaknya yang lulus SMA. Akan saya share ya, ini ya, saya informasikan. Kalau ada anak lulusan SMA yang mau dipersiapkan jadi dai ke Amerika, nanti bisa kontak kepada saya dan akan diberikan beasiswa full, yaitu beasiswa S1-nya dan akan digodok di pondok pesantren. Jadi Saya sekali boleh lagi Bang ya. Andi, Bang Zul. Kenapa Bang? Saya boleh daftar. Boleh, tapi jadi gurunya di Indonesia saja. Berapa orang kan jumlahnya Bang Dil? Bang Juma nggak boleh keluar negeri, kehilangan kita nanti di Indonesia aja. Ya itu ya teman-teman, bagi yang punya anak SMA dan mau menjadi dai di Amerika, kami menyediakan beasiswa sampai S1 full penuh. Dan kami akan godok di pondok pesantren. Ya segera nanti ya, Masya kalau ada Allah. anak yang baru lulus SMA, nah, dan syarat-syaratnya itu adalah antara umur 17 tahun maksimal 21 tahun. Syarat keduanya hafal Al-Quran minimal ya 15 juz. Dan untuk yang lain sebagainya nanti kita akan screening, akan kita filter ya. Dia beasiswanya full dan bisa melanjutkan S2 juga full. Nah, Allahu sekali Akbar. lagi Masya Allah. bagi anak-anak yang baru lulus SMA, orang tuanya punya anak yang lulus SMA mau menjadi itu. dai, silakan hubungi kami di JCC. Wah, boleh Demikian daftar pemberitahuannya. aku, Bang. Yang ini Ya, Mbak Rifa? Aku boleh daftar dong berarti. Aku kan baru tamat SMA. Boleh. lucu deh. Lucu M. Oke, kembali ke topik ya. Silakan Om Meme beri statement tentang munafik, kemudian sekalian di closing. Nanti next kita akan diskusi kembali. Silakan Meme. Ya ini closing aja ya. Ya. Ya closing dari saya itu begini, buat teman-teman Kristen ataupun Muslim ya, kita berdialog boleh saja kita menggunakan strategi itu dengan menggunakan kecepatan, tetapi ketika kita berdialog dengan cepat, pengkorelasian ayat itu harus sejajar. Jadi banyak orang ketika mereka berdialog itu dengan cepat, tetapi pengkorelasian antara ayat per ayat itu tidak nyambung. Ada juga berbicara cepat, tetapi dia nyambung. Nah, disinilah maka saya katakan penikmat-penikmat daripada penikmat-penikmat dialog ini, mereka merasa bahwa tidak terpuaskan dengan jawaban-jawaban itu. Maka kita berdialog ini, pertama saya katakan rapi. Harus rapi ya, rapi dalam berdialog, bukan dalam konteks berpakaian, tetapi rapi dalam berdialog. Rapi artinya memberikan kesempatan lawan untuk menjelaskan argumentasinya. Itu yang harus saya tegaskan ya. Yang kedua berkaitan dengan munafik. Iya, munafik itu benar, bahwasan kata Yunani itu memang tidak ada munafik ya. Tetapi di sana itu disebut hypokriesos. Apa artinya hypokriesos? Artinya orang-orang yang berpura-pura. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi munafik. Nah, kenapa ini kok diterjemahkan menjadi munafik? Sedangkan munafik ini kan bahasa Arab. Tetapi teman-teman Muslim juga jangan salah sangka bahwasan bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Arab itu munafik, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya pura-pura. Tidak ada bedanya dengan bahasa Yunani. Nah, lalu LAI menemukan munafik ini dari mana? Kenapa mereka harus menggunakan bahasa Arab? Mungkin kita tidak tahu, mungkin mereka mempunyai pemahaman yang berbeda dengan kita. Saya rasa mereka lebih tahu, karena di dalam Alkitabiyah, bahasa Arab ataupun terjemahan bahasa Arab itu, ya bahasa yang digunakan orang. Mau closing apa dilanjutkan diskusinya?
Closing Ya, dia mau closing. closing. Ya, kalau closing ya nggak begitu. Tidak, ini saya jelaskan supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman di sini. Iya, nanti kalau dijelaskan tuh debat. Kalau closing di sini nanti pasti ada yang nggak begitu maksud saya. Ya, boleh saja mau Nah, menyanggah boleh. Tapi saya hanya menjelaskan sekali. jadi nggak closing kalau begitu ya. Dilanjutkan lagi nih. Enggak, closing. Ya, closing nggak begitu. Ya, silakan. Iya, jadi ketika kitab Kristen Arab itu mereka menggunakan menggunakan kata berpura-pura ini juga menggunakan munafik, karena munafik itu bahasa Arab. Terjemahkan bahasa Indonesia berpura-pura. Jadi Kristen Arab juga menggunakan kata munafik. Apakah orang Kristen Indonesia mengambil dari Al-Quran? Ya tidak, kami mengambil bahasa Arab. Apakah bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran? Tidak. Jadi tidak ada kesalahan di sini. Lalu berkaitan dengan munafik mungkin saya tutupi saja, saya akhiri saja ya. Karena dialognya tadi memang sudah lari daripada topik. Jadi Bang Juma silakan dilanjutkan closingnya. Oke, makasih Om Meme. Bang Juma lagi. Oke, baik, makasih. Jadi saya kira saya tidak perlu menanggapi apa yang kemudian saudara adik-adik saya ini ya Meme Bos utarakan terkait dengan asal daripada kata munafik ini ya. Waduh. Oke, suara saya terganggu tadi ya, maaf. Ya enggak, lanjut, udah bagus. Oke. Kata munafik yang kemudian dikatakan digunakan oleh Kristen Arab itu tidak ada data ya. Karena Kristen Arab itu kata munafik itu asalnya dari Al-Qur'an. Kalau berpura-pura itu bahasa Arabnya beda. Sementara kata munafik itu hanya ditujukan kepada mereka yang kemudian mengaku sebagai pengikut dan penyembah Allah, pengikut Rasulullah, tapi ternyata menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang disebut munafik. Nah, hilang suaranya, ada telepon kali ya Bang Juma? Iya Kecil, Bang. kecil suara. Sorry. Inilah kalau kita live menggunakan HP. Nah, kemudian terkait dengan apa yang kita bahas, kata munafik ini, Al-Quran itu dengan lugas menceritakan itu. Nah, kenapa kemudian orang munafik ini disebutkan fasik? Karena Allah tidak memberikan kemudian petunjuk kepada mereka. Karena kefasikannya. Innallaha la yahdil qawmil fasiqin. Mereka yang mau fasik. Nah, coba kita lihat bagaimana kita hari ini dipertontonkan dengan orang yang keras hati. Kebenaran sudah dinyatakan. Tapi karena ego, keras hati, ya sehingga mereka menyombongkan diri. Allah menerangkan itu di dalam Al-Quran. Wara'aitum yasuddun wahum mustakbirun. Ya, dia memperlihatkan kepada kita bagaimana kemudian orang-orang itu berpaling dengan menyombongkan diri. Sombong dia. Gak bisa menerima kebenaran. Ketika kebenaran itu ingin disampaikan, live dari grup. Live dari apa? Dia keluar dari grup kita. Nah, ini makanya saya katakan bahwa ketika kemudian ada kebenaran yang diungkap, yang seharusnya menjadi berlian, permata bagi orang-orang yang berakal, malah dianggap sebagai racun bagi orang-orang munafik. Karena ya itulah dia, menyinggung apa yang kemudian menjadi tabiat sehari-hari. Karena itulah kemudian para sahabat sekalian, ya yuk mari kita gunakan akal sehat ini di dalam beragama, mau yang Kristen maupun yang Islam. Dudukkanlah akal itu sebagai pilar utama di dalam memfilter keimanan kita ini. Sehingga kita tidak salah memilih keyakinan. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih kepada para sahabat, kepada adik saya Meme Bos. Terima kasih banyak, Anda berdialog begitu baik, begitu santun. Dan memang dari dulu Anda itu santun. Kemudian ya semoga hidayah itu datang pada Anda. Layaknya orang-orang yang menggunakan akal sehat, hatinya dilembutkan dan senantiasa menuju kepada apa yang diajarkan oleh para nabi. Dan kepada sahabat-sahabat, guru-guru saya yang ada di Zoom kita ini ya, di Zoom ZZZ, Room Bang Handi, kiranya Allah merahmati kita semua. Begitupun netizen yang mendengarkan pengumuman dari Amir, dari pimpinan kita tadi ya, yang memiliki anak, ponaan, yang kemudian
menghafal 15 juz Al-Quranul Karim, silakan Anda daftarkan agar supaya bisa menjadi pemimpin atau menjadi dai, menjadi mubalik di luar negeri, di Amerika Serikat, tentunya dengan harapan orang tua mengikhlaskan anak-anaknya untuk sana. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini ekstra, saya harus memberikan juga pendapat kepada guru-guru kita yang ada di sini. Mulai dari ini dulu, Dr. Rusdema, ada yang mau disampaikan tentang kata munafik? Dr. Rusdema, Munafik ya, silakan, itu, Dok. saudaraku, munafik itu kan ada 3. Apabila berbicara bohong, apabila dia dipercaya hianat, diberi amanah dia hianat, berjanji dia ingkar ya. Berjanji dia ingkar. Jadi 3 konsep dan itu dalam Al-Quran dan hadis itu dijelaskan. Sehingga itu adalah bahasa Al-Quran, saudaraku. Bukan sudah didefinisikan dalam konsep definisi munafik dalam konsep Islam. Seperti itu, saudaraku. Makasih, Dokter. Uni Ribah, ada yang mau disampaikan? Uni? Enggak ada. Lanjut. Baik, saya kira sudah ya. Jadi munafik udah dijelaskan. Kalau dia berkata, dia bohong. Kalau dipercaya, dia hianat. Kalau berjanji, dia ingkar. Dan Pak Bang Juma udah menyimpulkan ya, kebenaran jangan dilawan toh dengan kesombongan. Mari ademkan hati, pakai akal sehat. Mari kita mempergunakan akal sehat dimanapun kita berada, supaya kita enggak salah jalan. Terima kasih telah mengikuti diskusi ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi nanti di topik yang berbeda, yang lebih seru. Tetap stay tune di sini, jangan kemana-mana. Kita berpisah sejenak, berjumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.